Langit Jakarta sore itu berwarna jingga pekat, warna yang biasanya membawa kedamaian bagi Arini. Namun, kedamaian itu terasa seperti barang mahal yang tak terbeli beberapa bulan terakhir ini. Dari jendela ruang keluarga yang megah, ia bisa melihat mobil sedan hitam milik sahabatnya, Riana, memasuki gerbang otomatis rumah mereka. Hatinya sedikit berdesir, bukan karena antisipasi hangat pertemuan dua sahabat, melainkan karena firasat dingin yang mulai akrab menyelimutinya setiap kali mobil itu datang. Di sampingnya, Daffa, putra semata wayangnya yang berusia 5 tahun, sedang asyik menyusun menara balok dengan konsentrasi penuh. Bocah itu adalah dunianya, alasan ia bekerja begitu keras membangun kerajaan bisnisnya dari nol, sebuah perusahaan properti yang kini menjadi salah satu yang paling disegani di ibu kota. "Mama, lihat, menara Daffa tinggi sekali," serunya riang, menunjuk hasil karyanya. Arini tersenyum, senyum tulus yang hanya bisa dipancing oleh putranya. "Wah, hebat sekali jagoan Mama. Nanti bisa jadi arsitek seperti Mama, ya." Ia mengusap lembut rambut Daffa. Namun, momen itu terinterupsi oleh suara pintu utama yang terbuka, diikuti oleh derap langkah yang terdengar lebih bersemangat dari biasanya. Baskara, suaminya, muncul dari ruang kerja dengan senyum yang merekah lebar. Senyum itu, Arini mencatat dalam hati, bukan untuknya, bukan pula untuk Daffa. Senyum itu tertuju lurus ke arah pintu depan, tempat Riana dan putranya, Reno, akan segera muncul. "Mereka sudah datang?" tanya Baskara, nadanya begitu sumringah, seolah menyambut kedatangan tamu agung. Arini hanya mengangguk pelan. "Baru saja masuk gerbang, Mas." Benar saja, tak lama kemudian, terdengar salam dari luar. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Baskara menjawab dengan gema yang nyaris berlari ke pintu, membukanya lebar-lebar. Jagoan ayah, Om sudah datang." Arini mengernyit. Lidah Baskara nyaris terpeleset. Bukan sekali ini saja. Ia melihat suaminya langsung berjongkok, merentangkan tangan, bukan untuk Riana, tetapi untuk Reno, bocah 5 tahun yang berdiri di samping ibunya. Reno, yang usianya hanya terpaut 2 bulan dari Daffa, langsung tertawa dan berlari ke pelukan Baskara. Om Bas, lihat, Reno punya robot baru," seru Reno, memamerkan mainan di tangannya. "Wow, keren sekali. Nanti kita mainkan bersama, ya?" "Om punya baterai yang banyak," sahut Baskara, mengangkat Reno ke dalam gendongannya seolah bocah itu adalah miliknya sendiri. Ia menciumi pipi Reno berkali-kali dengan gemas, tawa mereka berdua memenuhi ruangan. Dari sofa, Arini melihat Daffa menghentikan aktivitasnya. Menara baloknya yang tinggi kini tak lagi menarik. Mata kecilnya menatap pemandangan itu dengan sorot yang sulit diartikan, campuran antara kebingungan dan kerinduan. Hati Arini terasa seperti diremas. Ayahnya sendiri bahkan jarang menyambutnya pulang sekolah dengan antusiasme seperti itu. Riana melangkah masuk dengan senyum manis yang, bagi Arini, kini terasa seperti topeng porselen yang rapuh. "Maaf ya, Rin, merepotkan lagi." "Biasalah, Reno kalau sudah akhir pekan pasti nagih mau main ke sini." "Tidak apa-apa, anggap saja rumah sendiri," jawab Arini, berusaha menjaga suaranya tetap ramah, meskipun hatinya terasa asam. Baskara akhirnya menurunkan Reno dan menoleh pada Arini, senyumnya sedikit memudar saat bertatapan dengan istrinya. "Aku ajak Reno main di taman belakang, ya? Kasihan dia, butuh udara segar." Tanpa menunggu jawaban, ia menggandeng tangan kecil Reno dan berjalan melewati Daffa yang masih terpaku di tempatnya. "Ayah," panggil Daffa pelan. Baskara berhenti sejenak, menoleh tanpa minat. "Iya, Daffa, ayah mau main sama Reno dulu." "Kamu main saja di dalam, ya." Kalimat itu, meskipun terdengar biasa, bagaikan belati tak kasat mata yang menusuk Arini dan Daffa bersamaan. Daffa menunduk, kembali pada balok-baloknya, namun kali ini ia tidak lagi membangun. Ia hanya memandangi balok-balok itu dengan tatapan kosong. Riana duduk di seberang Arini, meletakkan tas tangannya yang bermerek di atas meja. "Bas memang sayang sekali ya sama Reno. Aku sampai tidak enak. Mungkin karena dia selalu ingin punya anak lagi, ya?" Arini mencoba tersenyum. "Mungkin saja.
Kecurigaan ini tidak muncul dalam semalam. Awalnya, Arini menganggapnya wajar. Baskara dan dirinya memang berteman baik dengan Riana dan suaminya, Doni, sejak lama. Namun, setahun yang lalu, sebuah bom meledak dalam kehidupan Riana. Doni menceraikannya. Alasannya klasik, Doni merasa Riana tidak bisa memberinya kebahagiaan. Tapi yang paling aneh adalah fakta yang semua orang tahu. Doni divonis mandul oleh dokter beberapa tahun sebelumnya. Kehadiran Reno adalah sebuah keajaiban yang sering Riana sebut-sebut, sebuah anugerah yang entah bagaimana bisa terjadi. Doni, yang awalnya menerima Reno, tampaknya tak pernah bisa benar-benar menganggap bocah itu sebagai anaknya. Saat Riana bercerai, Arini dan Baskara adalah orang pertama yang menawarkan bantuan. Arini memberikan dukungan moral, sementara Baskara memberikan lebih dari itu. Ia yang paling berapi-api menyemangati Riana untuk segera berpisah, bahkan merekomendasikan pengacara yang andal. Untuk apa bertahan dengan laki-laki yang tidak menghargaimu dan anakmu, Eri? Begitu katanya waktu itu. Arini menganggapnya sebagai bentuk kepedulian seorang sahabat. Kini, ia bertanya-tanya, kepedulian macam apa itu? Sejak Riana resmi menjadi janda, intensitas kunjungannya ke rumah mereka meningkat drastis. Dan di setiap kunjungan itu, pola yang sama selalu terulang. Baskara akan berubah menjadi sosok ayah yang paling ideal di dunia, tetapi hanya untuk Reno. Semua perhatian, semua energi, semua hadiah mahal, tercurah untuk anak sahabatnya itu. Pernah suatu kali, Daffa dan Reno sama-sama menginginkan sebuah sepeda baru. Baskara tanpa ragu membelikan sepeda impor yang harganya belasan juta untuk Reno sebagai hadiah ulang tahun. Sementara untuk Daffa, putranya sendiri, ia hanya berkata, "Sepedamu yang lama kan masih bagus, nak. Jangan boros." Arini yang akhirnya harus membelikan Daffa sepeda baru dengan uangnya sendiri, dengan alasan itu adalah hadiah darinya, agar putranya tidak merasa dinomorduakan oleh ayahnya sendiri. Malam itu, setelah Riana dan Reno pulang, suasana di meja makan terasa dingin. Baskara tampak masih terbawa euforia setelah seharian bermain dengan Reno. Reno itu pintar sekali, ya. Tadi aku ajari dia soal planet-planet, dia langsung hafal. Anak itu punya memori fotogenik, sepertinya, celoteh Baskara sambil menyendok nasi. Fotografis, Mas. Bukan fotogenik, koreksi Arini pelan. Baskara meliriknya sekilas, sedikit kesal karena dikoreksi. Ya, itu maksudku. Pokoknya dia cerdas. Tidak seperti anak lain yang hanya bisa main balok saja. Jantung Arini berhenti berdetak sesaat. Sindiran itu terlalu jelas. Ia menatap Daffa yang duduk di antara mereka. Anak itu mungkin tidak mengerti arti sindiran itu, tapi ia bisa merasakan nadanya yang tajam. Daffa langsung meletakkan sendoknya, nafsu makannya hilang. Daffa sudah kenyang, ujarnya lirih, lalu turun dari kursi dan berlari kecil menuju kamarnya. Arini menatap suaminya dengan tatapan terluka. "Kenapa kamu bicara seperti itu di depan Daffa, Mas?" Baskara menghela napas, tampak tak peduli. "Aku hanya bicara fakta. Kamu terlalu memanjakannya. Lihat Reno, mandiri, pintar, berani. Daffa harusnya bisa seperti itu. Anak-anak berbeda, Mas. Dan Daffa akan tumbuh dengan baik jika ayahnya memberinya perhatian, bukan malah membanding-bandingkannya dengan anak lain." Suara Arini sedikit meninggi. "Sudahlah, aku lelah. Jangan mulai bertengkar," potong Baskara, seolah Arini adalah sumber masalahnya. Ia dengan cepat menghabiskan makanannya dan beranjak ke ruang kerja, meninggalkan Arini sendirian di meja makan yang terasa lengang dan dingin. Malam itu, Arini tidak bisa tidur. Benih curiga yang selama ini ia coba pendam kini telah tumbuh menjadi pohon berduri yang mencabik-cabik hatinya. Keanehan-keanehan itu kini terangkai menjadi sebuah pola yang mengerikan. Pertama, kemandulan suami Riana. Bagaimana bisa Riana hamil? Riana selalu bilang itu keajaiban, tapi Arini adalah seorang wanita bisnis yang logis. Ia tidak terlalu percaya pada keajaiban yang melawan hukum biologi. Kedua, kemiripan. Semakin ia perhatikan, ada secuil raut wajah Reno yang mengingatkannya pada Baskara saat masih muda. Cara Reno tertawa, bentuk alisnya saat berkonsentrasi.
Dulu ia mengabaikannya sebagai kebetulan, kini ia melihatnya sebagai petunjuk. Ketiga, finansial. Baskara bekerja sebagai direktur di perusahaannya. Gajinya memang besar, tapi Arini yang memegang kendali penuh atas keuangan perusahaan dan keluarga. Namun, beberapa kali ia menemukan ada transaksi besar yang aneh dari rekening pribadi Baskara. Saat ditanya, jawabannya selalu sama, investasi kecil-kecilan. Investasi macam apa yang tidak pernah diceritakan pada istrinya yang notabene adalah seorang maestro properti? Arini bangkit dari tempat tidur. Ia berjalan menuju ruang kerja Baskara. Pintunya sedikit terbuka, dan ia mendengar suaminya sedang berbicara di telepon dengan suara berbisik. "Ya, sayang, dia sudah tidur. Tadi sempat marah-marah sedikit, biasa, cemburu melihat aku lebih perhatian sama jagoan kita." "Iya, aku tahu. Sabar ya. Sedikit lagi. Rencanaku berjalan lancar. Rumah itu hampir selesai 100%. Nanti kalau sudah jadi, kita bisa langsung pindah setelah urusanku di sini selesai." "Tentu saja. Itu akan jadi istana untukmu dan pangeran kita. Aku sudah tidak sabar." "Iya, kamu juga. I love you." Dunia Arini runtuh. Kakinya lemas, tangannya gemetar. Ia bersandar di dinding koridor yang dingin, berusaha menahan suara isak tangis yang ingin meledak dari dadanya. "Sayang, jagoan kita. Rumah itu, rencanaku." Semuanya menjadi jelas. Jelas sekali hingga menyakitkan. Jagoan kita. Bukan lagi anakmu atau Reno. Tapi jagoan kita. Itu adalah sebuah pengakuan. Rumah itu. Investasi kecil-kecilan yang Baskara sebutkan pastilah sebuah rumah mewah yang dibangunnya diam-diam untuk Riana. Rencana. Baskara memiliki sebuah rencana besar di belakang punggungnya. Rencana yang melibatkan sahabatnya sendiri dan mengorbankan dirinya serta putranya. Pengkhianatan ini begitu dalam, begitu terstruktur, dan begitu keji. Mereka tidak hanya berselingkuh. Mereka membangun sebuah kehidupan paralel di atas penderitaannya, menggunakan uangnya, di bawah atap rumahnya. Mereka telah mempermainkannya seperti orang bodoh. Kemarahan yang dingin dan tajam mulai menggantikan rasa sakitnya. Air matanya berhenti mengalir. Ia tidak akan hancur. Ia yang membangun semua ini, perusahaan, rumah ini, kekayaan ini. Baskara hanyalah seorang direktur yang ia beri jabatan. Tanpanya, Baskara bukan siapa-siapa. Malam itu, di koridor yang gelap, Arini mengambil sebuah keputusan. Ia akan ikut bermain dalam permainan ini. Ia akan membiarkan Baskara dan Riana menyelesaikan rencana mereka. Ia akan mengumpulkan semua bukti, setiap detail dari pengkhianatan mereka. Dan ketika mereka merasa sudah di puncak kemenangan, ketika mereka berpikir sudah berhasil mendapatkan segalanya, saat itulah ia akan menarik permadani dari bawah kaki mereka dan membiarkan mereka jatuh ke dalam jurang yang mereka gali sendiri. Ia kembali ke kamar tidur dengan langkah yang mantap. Ia melihat wajah Baskara yang tertidur pulas, wajah yang pernah sangat ia cintai, kini terlihat seperti wajah monster yang menjijikkan. "Nikmatilah selagi bisa, Mas," bisiknya pada kegelapan. "Karena sebentar lagi, semua yang kamu pikir milikmu akan aku ambil kembali. Termasuk kebebasanmu." Fajar belum menyingsing, tapi perang dalam hidup Arini baru saja dimulai. Dan ia bersumpah, ia akan menjadi pemenangnya. Pagi datang membawa serta keheningan yang aneh. Arini terbangun bukan karena alarm, tetapi karena kesadaran penuh yang tajam menusuk tidurnya. Semalam, ia tidak menangis lagi. Air mata terasa seperti kemewahan yang tidak berguna, sebuah pengakuan kelemahan yang tidak akan ia berikan lagi pada pengkhianat di sebelahnya. Baskara masih tertidur lelap, napasnya teratur, wajahnya damai seolah tak menanggung dosa sedikit pun. Wajah yang semalam terlihat seperti monster, kini di bawah cahaya fajar pucat, hanya tampak seperti seorang pria biasa yang rapuh. Namun, Arini tahu, di balik kerapuhan itu ada kebusukan yang mengakar. Ia bangkit dari ranjang tanpa suara, gerakannya anggun dan terkendali. Tidak ada lagi keraguan atau kesedihan yang memberati langkahnya. Yang ada hanyalah tujuan. Ia mandi, memilih setelan kerja paling tajam dari lemari pakaiannya, blazer biru tua yang tegas, blus sutra putih bersih,
dan celana bahan yang jatuh sempurna. Saat ia merias wajahnya di depan cermin, ia tidak melihat lagi sorot mata yang terluka. Ia melihat kilatan baja. Bibirnya ia pulas dengan lipstik merah tua, warna darah dan kekuasaan. Ini adalah baju perangnya. Di meja makan, Daffa sudah duduk manis, diurus oleh asisten rumah tangga. Bocah itu menyambutnya dengan senyum cerah. "Pagi, Mama?" "Pagi, sayang," balas Arini, mencium puncak kepala putranya dengan kehangatan yang tulus. Ini adalah satu-satunya kehangatan yang tersisa di hatinya, dan ia akan melindunginya dengan segala cara. Baskara turun beberapa saat kemudian, menguap dan meregangkan tubuh. Ia menatap Arini dengan sedikit heran. "Tumben sudah rapi sekali pagi-pagi. Ada rapat penting?" Arini menoleh, senyum tipis terukir di bibir merahnya. Senyum yang tidak mencapai matanya. "Iya, Mas. Ada beberapa proyek besar yang harus aku tinjau langsung. Mungkin akan sering sibuk beberapa waktu ke depan." "Oh, baguslah," kata Baskara acuh tak acuh, meraih koran dan mulai membaca sambil menyantap sarapannya. Baginya, kesibukan Arini adalah sebuah keuntungan. Semakin Arini fokus pada pekerjaan, semakin sedikit ia akan memperhatikan gerak-geriknya. Pria itu tidak sadar, kesibukan Arini kali ini adalah proyek untuk membongkar kehidupannya hingga ke fondasi. "Mas," panggil Arini dengan nada ringan. "Nanti Riana mau kesini lagi, tidak? Kasihan Reno kalau akhir pekan hanya di apartemennya yang sempit. Kalau mau kesini, bilang saja. Biar Embot siapkan makanan kesukaannya." Baskara menurunkan korannya, matanya menyiratkan keterkejutan dan rasa lega. Ia mengharapkan pertengkaran lanjutan dari semalam. Sebaliknya, ia mendapat tawaran yang begitu murah hati. "Oh, benarkah? Tentu. Nanti aku kabari dia. Kamu memang istri yang paling pengertian, Rin." Arini hanya tersenyum. "Tentu saja aku pengertian, Mas. Aku mengerti semua rencanamu." Setibanya di kantor, Arini tidak langsung menuju ruangannya. Ia memanggil Sarah, asisten pribadinya yang telah bekerja dengannya selama lebih dari 10 tahun, ke dalam ruang rapat kecil yang kedap suara. Sarah adalah wanita cerdas, efisien, dan yang terpenting, sangat loyal. "Ada apa, Bu?" "Wajah ibu terlihat berbeda hari ini," tanya Sarah, merasakan aura baru dari atasannya. Arini menatap langsung ke mata Sarah. "Sarah, aku butuh bantuanmu untuk sesuatu yang sangat pribadi dan rahasia. Aku ingin kamu melupakan semua tugas rutinmu hari ini. Prioritas utamamu adalah ini. Apakah aku bisa mempercayaimu sepenuhnya?" Sarah menegakkan duduknya. "Sejak hari pertama saya bekerja, loyalitas saya hanya untuk ibu. Katakan apa yang harus saya lakukan." "Bagus," kata Arini. "Pertama, aku butuh daftar firma investigasi swasta terbaik di Jakarta. Cari yang paling profesional, paling rahasia, dan punya rekam jejak tanpa celah. Aku butuh nama dan kontaknya sebelum makan siang. Kedua, aku ingin kamu menarik semua data transaksi dari rekening pribadi dan kartu kredit perusahaan atas nama Baskara. Semuanya, selama 3 tahun terakhir. Aku mau setiap detail, sekecil apapun. Lakukan secara diam-diam melalui divisi keuangan internal kita. Katakan ini untuk audit pribadi dariku. Jangan sampai ada satu orang pun yang curiga, terutama Baskara." Wajah Sarah menegang, ia langsung mengerti arah pembicaraan ini. Ia tidak bertanya mengapa. Ia hanya mengangguk. "Baik, Bu. Akan saya siapkan semuanya. Satu lagi, Sarah. Atur pertemuanku dengan Pak Tirtayasa. Di luar kantor. Katakan ini darurat dan menyangkut aset pribadi." Pak Tirtayasa adalah pengacara keluarga Arini, seorang pria tua cerdik yang telah menangani semua urusan hukum bisnisnya sejak awal. Menggerakkannya berarti Arini telah siap untuk berperang secara hukum. Siang itu, di sebuah restoran privat yang sunyi, Arini bertemu dengan Pak Tirtayasa. Ia tidak berbasa-basi. Ia menceritakan kecurigaannya, meskipun tanpa detail emosional. Ia menyajikannya sebagai sebuah kasus bisnis. Ada aset yang disalahgunakan, ada potensi kerugian besar, dan ada pihak ketiga yang mengambil keuntungan secara ilegal. "Anak itu, Reno.
Apa kamu yakin dia anak Baskara? Tanya Pak Tirtayasa dengan tatapan tajam. Secara biologis, aku belum punya bukti. Tapi secara perilaku dan finansial, Baskara memperlakukannya lebih dari anak kandung. Ditambah fakta bahwa suami Riana mandul, ini adalah asumsi yang paling logis, jawab Arini tenang. Pak Tirtayasa mengangguk-angguk pelan. Baik, langkah pertama adalah jangan gegabah. Jangan konfrontasi suamimu. Biarkan dia merasa nyaman dalam kebohongannya. Teruslah kumpulkan bukti. Investigasi swasta adalah langkah yang tepat. Kita butuh foto, video, rekaman, bukti transfer dana, dan jika mungkin, bukti kepemilikan aset bersama. Kita harus membangun kasus yang begitu kokoh sehingga dia tidak punya celah sedikit pun untuk membantah. Tujuan saya bukan hanya perceraian, Pak, sela Arini, matanya berkilat dingin. Saya ingin memastikan dia dan wanita itu tidak mendapatkan sepeser pun dari harta yang saya bangun. Perusahaan ini atas nama saya. Rumah yang kami tinggali adalah warisan orang tua saya. Tapi selama pernikahan, pasti ada harta gono gini. Saya ingin memastikan pengkhianatannya bisa menghapus haknya atas itu semua. Perselingkuhan bisa menjadi dasar yang kuat, terutama jika kita bisa membuktikan dana keluarga digunakan untuk membiayai wanita simpanannya. Kita akan bekerja ke arah sana, ujar Pak Tirtayasa, menyusun strategi di kepalanya. Dan soal perusahaan, kamu adalah pemilik mayoritas. Memecat seorang direktur, bahkan jika dia suamimu, adalah hak prerogatifmu sebagai CEO, selama kita mengikuti prosedur yang benar. Pertemuan itu mengokohkan tekad Arini. Ia kini punya sekutu yang kuat. Seminggu kemudian, laporan pertama dari Bimo, investigator swasta yang ia sewa, masuk. Isinya lebih menyakitkan dari yang ia bayangkan, namun ia membacanya tanpa meneteskan air mata. Laporan itu berisi foto-foto Baskara dan Riana makan siang di restoran mewah, bergandengan tangan di mal. Yang paling memukul adalah serangkaian foto yang diambil dari kejauhan. Baskara, Riana, dan Reno berada di sebuah taman bermain. Mereka tampak seperti keluarga kecil yang sempurna dan bahagia. Baskara menggendong Reno di pundaknya, Riana menyuapinya es krim. Mereka tertawa bersama. Keluarga yang Baskara curi darinya dan Daffa. Laporan Bimo juga mengonfirmasi adanya sebuah properti yang sedang dibangun di kawasan Sentul. Sebuah rumah villa mewah dengan pemandangan pegunungan. Bimo berhasil mendapatkan salinan akta tanah dari sumbernya. Tanah itu dibeli atas nama Riana Suminar, tetapi penelusuran aliran dana menunjukkan uangnya berasal dari serangkaian transfer dari rekening pribadi Baskara. Inilah istana yang Baskara sebutkan di telepon. Arini menatap foto rumah yang hampir jadi itu di layar tabletnya. Megah, modern, dengan kolam renang infinity pool yang menghadap lembah hijau. Rumah impian. Rumah yang dibangun dengan keringat dan air matanya, kini akan dinikmati oleh sahabat yang menikamnya dari belakang. Tidak, aku tidak akan membiarkannya, batin Arini. Sebuah ide gila tapi memuaskan mulai terbentuk di benaknya. Bulan berikutnya terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Arini memainkan perannya dengan sempurna. Ia menjadi istri yang lebih perhatian, lebih sabar, dan lebih pengertian. Ia bahkan proaktif mengajak Riana dan Reno untuk datang. Eri, akhir pekan ini ajak Reno ke sini. Ya. Aku baru beli game konsol terbaru, pasti dia suka. Daffa juga bisa ikut main, ujarnya pada Riana di telepon, suaranya terdengar begitu tulus. Riana, yang awalnya waspada, kini mulai lengah. Ia berpikir Arini sudah pasrah dan menerima kedekatannya dengan Baskara sebagai hubungan persahabatan yang wajar. Ia tidak tahu bahwa setiap kata manis Arini adalah racun yang disiapkan perlahan. Pada suatu hari Minggu, mereka semua berkumpul di taman belakang. Baskara, seperti biasa, lebih banyak menghabiskan waktu dengan Reno, mengajarinya berenang di kolam. Daffa hanya duduk di tepi kolam, memandangi mereka dengan tatapan sedih. Arini mendekati putranya. Kenapa tidak ikut berenang, sayang? Ayah hanya mau mengajari Kak Reno, jawab Daffa pelan. Hati Arini teriris. Ia duduk di samping Daffa, merangkul bahunya. Dengar, nak. Mama janji, setelah ini, kita akan pergi liburan ke tempat yang sangat indah. Hanya Mama dan Daffa. Kita akan berenang sepuasnya di Laut Biru. Mau?
Mata Daffa berbinar. Mau? Janji. Janji, bisik Arini. Ia menatap ke arah kolam, di mana Baskara sedang tertawa bahagia bersama Reno. Senyum di wajah Arini adalah senyum predator yang melihat mangsanya semakin dekat ke perangkap. Malam itu, setelah para tamu pulang, Arini masuk ke ruang kerja Baskara dengan dalih ingin meminjam buku. Sambil berpura-pura mencari di rak, matanya dengan cepat memindai meja kerja suaminya. Di sana, di antara tumpukan dokumen, ada sebuah brosur dari sebuah wedding organizer di kota kecil tempat orang tua Riana tinggal. Jantungnya berdebar kencang. Ini dia. Beberapa hari kemudian, momen yang ditunggu-tunggu pun tiba. Saat sarapan, Baskara berdeham, memasang wajah serius. Rin, ada yang mau aku bicarakan, mulainya. Arini menatapnya, pura-pura penasaran. Ada apa, Mas? Minggu depan, aku harus dinas keluar kota. Ada proyek penting di sana yang harus aku awasi langsung. Mungkin sekitar seminggu. Arini tahu kota yang akan ia sebutkan bukanlah kota tujuan dinas yang sebenarnya. Laporan dari Bimo sudah sangat jelas. Baskara telah memesan tempat dan catering untuk sebuah acara syukuran keluarga di tanggal yang sama di kota asal Riana. Itu bukan dinas. Itu adalah persiapan pernikahan siri mereka. Oh, begitu, jawab Arini dengan nada penuh pengertian. Tentu saja, Mas. Pekerjaan kan yang utama. Seminggu, ya? Cukup lama juga? Iya, mau bagaimana lagi? Ini demi masa depan kita juga, kata Baskara, kebohongan mengalir begitu lancar dari mulutnya. Tidak apa-apa, Mas. Aku di sini bisa urus Daffa dan kantor. Kamu fokus saja sama pekerjaanmu di sana, kata Arini. Lalu, ia menambahkan kalimat yang membuat Baskara merasa menjadi pria paling beruntung di dunia. Biar aku saja yang siapkan kopermu, ya? Kamu pasti sibuk menyiapkan materi untuk proyekmu. Aku akan bawakan baju yang banyak, biar kamu tidak perlu pusing mencuci di sana. Wajah Baskara berseri-seri. Wah, terima kasih banyak, sayang. Kamu memang istri terbaik. Bukan, Mas. Aku akan menjadi mimpi terburukmu, balas Arini dalam hati. Malam sebelum keberangkatan Baskara, Arini dengan teliti menata pakaian suaminya ke dalam koper besar. Satu persatu, ia melipat kemeja-kemeja mahal, setelan jas, dan pakaian santai. Ia memasukkan lebih banyak dari yang dibutuhkan untuk seminggu. Ia memasukkan semua pakaian terbaik Baskara. Saat Baskara melihatnya, ia hanya tertawa. Banyak sekali, Rin. Aku kan hanya pergi seminggu, bukan pindahan. Arini tersenyum manis. Tidak apa-apa, Mas. Jaga-jaga saja. Siapa tahu dinasnya diperpanjang. Aku hanya ingin memastikan suamiku selalu tampil rapi. Saat ia menutup dan mengunci koper itu, Arini merasa seperti sedang menutup sebuah peti mati. Peti mati bagi pernikahan mereka, bagi kehidupan nyaman Baskara, dan bagi semua kebohongan yang telah mereka bangun. Ia mengantar suaminya ke pintu keesokan paginya dengan sebuah ciuman di pipi dan senyum perpisahan. Hati-hati di jalan, Mas. Selesaikan pekerjaanmu baik-baik. Pasti, sayang. Jaga diri dan Daffa. Ya, sahut Baskara, lalu masuk ke mobil dan melaju pergi, menuju kebahagiaan barunya, tanpa menyadari bahwa ia baru saja meninggalkan segalanya untuk selamanya. Begitu mobil Baskara hilang dari pandangan, senyum di wajah Arini lenyap, digantikan oleh ekspresi dingin dan penuh perhitungan. Ia mengeluarkan ponselnya dan menekan nomor cepat. Sarah, jalankan semuanya. Hubungi Pak Tirtayasa, gugatan cerai didaftarkan hari ini. Kirim surat pemecatan untuk Baskara ke Dewan Direksi. Dan hubungi tim pembongkaran yang sudah aku siapkan. Suruh mereka siaga di lokasi rumah di Sentul. Aku akan beri aba-aba selanjutnya. Ia menutup telepon, melangkah kembali ke dalam rumahnya yang megah dan sunyi. Ini bukan lagi rumah mereka. Ini adalah markas perangnya. Dan sang jenderal baru saja memulai serangan balasan yang akan meruntuhkan seluruh dunia musuhnya hingga menjadi puing-puing. Detik ketika sedan Baskara menghilang di tikungan jalan, Arini tidak membuang waktu satu detik pun untuk meratapi. Kesedihan telah mengkristal menjadi energi murni yang dingin dan fokus. Ia menarik napas dalam-dalam,
Merasakan udara pagi yang segar memenuhi paru-parunya, seolah membersihkan sisa-sisa terakhir dari wanita naif yang pernah menghuni tubuhnya. Ia adalah Arini yang baru sekarang, sang arsitek pembalasan. Langkah pertamanya adalah kembali ke ruang kerja, bukan ruang kerja Bhaskara yang penuh pengkhianatan, tetapi pusat komandonya sendiri. Ponselnya terasa dingin dan berat di tangannya, sebuah senjata modern. Panggilan pertama adalah kepada Pak Tirtayasa. "Selamat pagi, Pak. Ini Arini," sapanya dengan suara tenang yang kontras dengan badai di dalam dirinya. "Dia sudah pergi. Lanjutkan sesuai rencana. Daftarkan gugatannya hari ini juga. Pastikan semua berkas bukti yang dikumpulkan Bimo terlampir dengan rapi. Saya ingin pengadilan melihat gambaran lengkapnya sejak awal." "Baik, Bu Arini. Semuanya sudah siap. Tim saya akan mendaftarkannya sebelum jam makan siang," jawab suara bijaksana dari seberang. "Bagaimana dengan aset perusahaan?" "Itu panggilan saya selanjutnya," kata Arini. Ia menutup telepon dan langsung menghubungi Sarah, asistennya yang setia. "Sarah, saya di rumah." "Waktunya tiba," ujar Arini, nadanya tak menyisakan ruang untuk pertanyaan. "Siapkan surat pemberhentian dengan tidak hormat untuk Bhaskara Wijoyo. Dasarnya, penyelewengan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi dan pelanggaran berat terhadap kode etik direksi. Lampirkan bukti transfer dana yang sudah kita kumpulkan. Saya akan ke kantor untuk menandatanganinya secara pribadi. Pastikan surat itu juga ditembuskan ke seluruh dewan direksi dan kepala departemen. Saya mau ini resmi dan final hari ini." "Siap, Bu. Saya siapkan sekarang juga," jawab Sarah tanpa ragu. Panggilan ketiga adalah yang paling tidak biasa. Nomor itu milik seorang pria bernama Pak Mandra, kepala kontraktor pembongkaran yang reputasinya terkenal efisien dan diskret. "Pak Mandra, Arini di sini. Tim Anda sudah siaga di dekat lokasi di Sentul." "Sudah, Bu. Sejak subuh tadi. Kami menunggu di titik kumpul sekitar 3 km dari lokasi, seperti instruksi Ibu. Alat berat sudah di trailer, siap bergerak." "Bagus. Tunggu aba-aba dari saya. Kemungkinan besar eksekusinya besok pagi. Saya ingin pekerjaan yang bersih dan cepat. Ratakan dengan tanah. Sisakan hanya puing-puing. Dan yang terpenting, tidak ada yang boleh tahu siapa yang memerintahkannya sampai semuanya selesai." "Paham?" "Paham, Bu. Serahkan pada kami," jawab suara serak di telepon. Setelah 3 panggilan itu, 3 bidak catur telah digerakkan. Raja, ratu, dan benteng lawan kini berada dalam ancaman, meski mereka belum menyadarinya. Sementara itu, ratusan kilometer jauhnya, Bhaskara mengemudi dengan perasaan ringan dan penuh kemenangan. Musik mengalun dari speaker mobil, ia bersenandung kecil, membayangkan wajah Riana yang akan menyambutnya. Arini? Istrinya itu begitu mudah ditipu. Sikap pengertiannya beberapa minggu terakhir ini adalah bukti bahwa Arini terlalu sibuk dengan dunianya sendiri untuk mencurigai apapun. Koper yang penuh sesak dengan pakaian di bagasi terasa seperti restu terselubung. Ia merasa pintar, tak terkalahkan. Ia tiba di kota kecil tempat orang tua Riana tinggal menjelang sore. Riana sudah menunggunya di sebuah kafe di perbatasan kota, tidak ingin Bhaskara terlihat datang langsung ke rumah orang tuanya. Saat melihat Bhaskara, Riana langsung berlari memeluknya erat. "Akhirnya, Mas, aku sudah tidak sabar," bisiknya. "Sabar, sayang. Semua akan indah pada waktunya." "Dan waktu itu adalah besok," jawab Bhaskara, mencium kening Riana. Mereka tampak seperti pasangan yang dimabuk cinta, merayakan kebebasan yang mereka curi. Di rumah orang tua Riana, suasana terasa hangat namun sedikit canggung. Ayah Riana, seorang pensiunan guru yang berpegang teguh pada prinsip, menatap Bhaskara dengan tatapan yang sulit diartikan. Ia telah diyakinkan oleh Riana bahwa Bhaskara sedang dalam proses perceraian yang damai dan akan segera menyelesaikan semuanya secara resmi. "Jadi, statusmu saat ini masih suami orang, Nak Bhaskara?" tanya sang ayah lugas saat mereka duduk di ruang tamu. Bhaskara tersenyum penuh percaya diri. "Secara hukum, iya, Pak. Tapi secara batin, sudah lama berakhir. Kami sudah sepakat untuk berpisah baik-baik. Ini hanya masalah waktu dan formalitas. Arini pun sudah merestui saya untuk memulai hidup baru."
Dia wanita yang baik dan berjiwa besar. Kebohongan itu meluncur begitu mulus, membuat Riana dan ibunya tersenyum lega. Sang ayah hanya mengangguk pelan, memilih untuk mempercayai calon menantunya. Mereka tidak tahu bahwa wanita berjiwa besar itu sedang berada di kantornya, menandatangani dokumen yang akan melenyapkan seluruh fondasi kehidupan nyaman Baskara. Di Jakarta, Arini menatap tumpukan dokumen di hadapannya. Di sebelah kiri, gugatan cerai setebal puluhan halaman, penuh dengan lampiran foto, bukti transaksi bank, dan kesaksian tertulis dari Bimo, sang investigator. Menandatanganinya terasa seperti mencabut sebuah organ dari tubuhnya, sakit namun perlu untuk bertahan hidup. Tangannya gemetar sesaat sebelum menorehkan tinta, tapi matanya tetap setajam elang. Di sebelah kanan, surat pemecatan Baskara. Ia membacanya sekali lagi, memastikan bahasanya profesional dan tak terbantahkan secara hukum. Dengan tanda tangannya, ia tidak hanya memecat seorang suami, tetapi juga seorang direktur yang telah mengkhianati kepercayaan perusahaan yang ia bangun dengan darah dan keringat. Sarah, pindai semua dokumen ini. Kirim salinan digitalnya ke alamat email pribadi saya. Yang asli, arsipkan dengan baik. Surat pemecatan segera distribusikan secara internal, perintah Arini dengan suara mantap. Langkah selanjutnya adalah yang paling menyakitkan sekaligus yang paling penting. Ia pulang lebih awal hari itu. Ia menemukan Daffa sedang menggambar di kamarnya. "Mama sudah pulang?" tanya Daffa riang. Arini duduk di tepi ranjang, memeluk putranya erat. "Iya, sayang. Mama mau menghabiskan waktu sama Daffa." Ia memandangi wajah polos putranya, sumber kekuatannya. Setiap tindakan kejam yang ia rencanakan, ia lakukan untuk melindungi masa depan anak ini. Untuk memastikan anak ini tidak akan pernah lagi merasa dinomorduakan. Malam itu, ia membuka laptopnya dan mulai mengerjakan hadiah pernikahan untuk Baskara dan Riana. Bimo telah memberinya semua materi mentah, ratusan foto, puluhan jam rekaman video pengawasan, dan salinan digital dari dokumen-dokumen keuangan. Arini, dengan ketelitian seorang arsitek merancang sebuah gedung, mulai menyusun sebuah video. Bukan video murahan berisi adegan perselingkuhan. Ini adalah sebuah narasi. Sebuah cerita visual tentang pengkhianatan. Video itu dimulai dengan gambar-gambar bahagia keluarga kecil mereka di masa lalu, Arini, Baskara, dan Daffa yang masih bayi. Lalu, adegan berganti. Foto Baskara dan Riana makan siang mesra, disandingkan dengan foto Arini yang sedang rapat hingga larut malam di hari yang sama. Video Baskara membelikan Renault sepeda mahal seharga puluhan juta, dipotong dengan adegan Baskara berkata pada Daffa bahwa sepedanya masih bagus. Rekaman suara Baskara di telepon yang berjanji akan membangun istana untuk Riana dan pangeran kita, diikuti dengan visual denah arsitektur rumah mewah di Sentul dan bukti transfer dananya. Klimaks dari video itu adalah perbandingan yang paling brutal. Rekaman CCTV dari taman belakang rumah menunjukkan Baskara tertawa dan bermain dengan Renault, sementara Daffa duduk sendirian di tepi kolam. Gambar itu diperlambat, di-zoom ke wajah Daffa yang kesepian. Di bawahnya, Arini menambahkan teks sederhana, "Anakku, yang kau nomorduakan demi anak harammu." Video itu ditutup dengan gambar close-up tanda tangan Arini di atas surat gugatan cerai dan surat pemecatan Baskara. Lalu layar menjadi hitam, dan muncul tulisan terakhir, "Selamat menempuh hidup baru di atas penderitaanku. Nikmatilah, Arini, istrimu, untuk saat ini." Ia menyimpan file itu di sebuah tablet mewah yang baru, membungkusnya dalam kotak hadiah yang elegan bersama dengan salinan fisik surat cerai dan surat pemecatan. Paket itu ia serahkan pada seorang kurir khusus dengan instruksi yang sangat spesifik. Keesokan harinya adalah hari pernikahan. Di rumah orang tua Riana, sebuah upacara nikah siri yang sederhana namun hikmat dilangsungkan. Baskara, mengenakan kemeja batik terbaiknya, yang dipilihkan Arini, duduk di hadapan penghulu dengan wajah berseri-seri. Riana, dalam balutan kebaya putih sederhana, tampak anggun dan bahagia. Reno duduk di pangkuan neneknya, tersenyum melihat ibunya. Mereka mengucapkan ijab kabul. "Sah," kata para saksi. Baskara dan Riana kini resmi menjadi suami istri secara agama. Mereka saling berpandangan, mata mereka berkaca-kaca karena bahagia.
Mereka berhasil. Mereka telah menang. Para tamu undangan, yang hanya terdiri dari keluarga inti dan beberapa tetangga dekat, memberikan selamat. Di tengah suasana bahagia itulah, seorang kurir berseragam rapi datang. "Permisi, paket untuk Bapak Baskara Wijoyo dan Ibu Riana Suminar." Baskara mengerutkan kening. "Dari siapa?" "Pengirimnya hanya menulis, sebuah hadiah pernikahan," jawab kurir itu sopan. Riana tertawa kecil. "Wah, siapa ya yang mengirim hadiah secepat ini? Mungkin teman kantor, Mas." Baskara menerima kotak elegan itu dengan rasa penasaran. Ia membawanya ke tengah ruangan, di hadapan semua keluarga. "Wah, kita buka bersama-sama ya, hadiah pertama untuk pernikahan kita." Semua orang tersenyum, menantikan isinya. Baskara membuka kotaknya. Di dalamnya, ia melihat sebuah tablet, tergeletak di atas beberapa lembar kertas. Ia mengambil kertas-kertas itu terlebih dahulu. Matanya membelalak. Tangannya mulai gemetar. Itu adalah salinan surat gugatan cerai dari Pengadilan Agama, lengkap dengan stempel pendaftaran. Di bawahnya, surat berkop perusahaan, ditandatangani Arini, yang menyatakan pemecatannya. "Mas, ada apa?" tanya Riana, melihat wajah suaminya pucat pasi. Baskara tidak menjawab. Ia menyalakan tablet itu, seolah tidak percaya. Layarnya menyala, dan video yang telah disiapkan Arini mulai berputar secara otomatis. Ruangan yang tadinya penuh tawa dan ucapan selamat, kini hening seketika. Semua mata tertuju pada layar tablet. Adegan-adegan pengkhianatan itu terpampang nyata. Foto mesra, bukti transfer uang, perbandingan perlakuan antara Dava dan Reno. Semuanya disaksikan oleh ayah, ibu, paman, dan bibi Riana. Wajah Riana berubah dari bahagia menjadi horor. Ibunya menutup mulut tak percaya. Ayahnya, yang sedari awal menaruh curiga, kini menatap Baskara dengan amarah yang membara. Para tamu undangan mulai berbisik-bisik, tatapan mereka berubah dari simpati menjadi cemoohan. Saat video menampilkan wajah sedih Dava di tepi kolam, beberapa kerabat wanita Riana menggelengkan kepala dengan pandangan jijik. Puncaknya adalah ketika tulisan terakhir dari Arini muncul di layar. Keheningan pecah. "Jadi ini yang kamu sebut, berpisah baik-baik." Suara ayah Riana menggelegar seperti petir. "Kamu menipu putriku. Kamu menipu kami semua. Kamu datang ke sini, menikahi anakku, padahal kamu masih terikat pernikahan dan kamu melakukan semua ini dengan uang istrimu." "Pak, saya bisa jelaskan?" gagap Baskara. "Jelaskan apa lagi?" "Bukti ini lebih jelas dari siang hari," bentak sang ayah. "Pergi kamu dari rumah ini. Bawa anakmu ini. Kalian telah mencoreng nama baik keluarga. Pernikahan ini tidak sah di mata saya. Pergi." Para tamu undangan mulai menghakimi. Tidak tahu malu. Menikahi sahabat istrinya sendiri. Dasar pelakor. Hujatan itu ditujukan pada Riana dan Baskara. Mereka yang tadinya adalah sepasang pengantin baru yang bahagia, kini menjadi pesakitan di pengadilan keluarga mereka sendiri. Ibu Riana menangis histeris. Kerabat yang lain mengusir mereka dengan tatapan dingin. Di tengah kekacauan itu, Baskara meraih ponselnya, jarinya gemetar saat menekan nomor Arini. Arini sedang duduk di tepi kolam renang rumahnya, memandangi Dava yang sedang berenang dengan ria menggunakan pelampung baru. Ponselnya berdering. Ia melihat nama, Baskara, di layar. Ia menjawabnya dengan tenang. "Apa maksudmu, Arini? Kau menghancurkan semuanya," teriak Baskara dari seberang, suaranya penuh amarah dan kepanikan. Arini tersenyum tipis. "Menghancurkan apa, Mas? Bukankah aku hanya mengirimkan hadiah untuk pernikahan kalian? Selamat, ya. Semoga kalian bahagia." Kau gila. "Kau akan menyesal." "Oh, aku tidak akan menyesal," jawab Arini, suaranya sedingin es. "Yang akan menyesal itu kamu. Selamat menikmati hidup barumu. Ini baru permulaan." Ia menutup telepon, memblokir nomor Baskara. Ia kembali menatap Dava. Perang baru saja dimulai, dan ia telah memenangkan pertempuran pertama dengan telak. Musuhnya kini terluka, dipermalukan, dan diusir. Mereka pikir mereka masih punya tempat untuk lari.
Mereka belum tahu, istana yang mereka impikan sebentar lagi akan menjadi debu. Udara di ruang tamu orang tua Riana terasa pengap, syarat dengan penghakiman dan kekecewaan yang tak terucap. Suara tangis ibu Riana menjadi musik latar yang mengiringi pengusiran mereka. Ayah Riana berdiri di ambang pintu seperti seorang algojo, tangannya menunjuk ke jalan, wajahnya keras seperti batu. Cukup, saya tidak mau melihat wajah kalian lagi di rumah ini. Pergi, perintahnya, suaranya bergetar karena amarah yang tertahan. Baskara, dengan napas yang masih memburu setelah panggilan teleponnya yang sia-sia dengan Arini, meraih lengan Riana yang gemetar. Ayo, Ri. Kita pergi dari sini. Kita tidak butuh mereka. Riana tersentak dari lamunannya yang penuh horor. Air mata membasahi riasan pengantinnya, menciptakan jejak luntur yang menyedihkan di pipinya. Tapi, Mas, Ibu, Ayah, mereka tidak akan mengerti, potong Baskara kasar. Ia menarik Riana, yang kemudian menggendong Reno yang menangis ketakutan. Mereka melangkah keluar dari rumah itu, melewati tatapan tajam para kerabat yang berkumpul. Pintu dibanting tertutup di belakang mereka, suaranya terdengar seperti vonis akhir. Mereka berdiri di jalanan berdebu di bawah terik matahari sore. Beberapa tetangga yang penasaran mencuri pandang dari balik gorden jendela mereka. Rasa malu membakar kulit Baskara lebih panas dari sengatan matahari. Ini semua gara-gara Arini. Wanita gila itu. Dia merencanakan semua ini, desis Baskara, lebih pada dirinya sendiri. Kemarahan memberinya secercah kekuatan. Seharusnya kamu jujur padaku, Mas, isak Riana, akhirnya menyalahkan Baskara. Kamu bilang kalian akan berpisah baik-baik. Kamu bilang dia sudah merestui. Ternyata kamu membohongiku juga. Aku tidak bohong. Aku hanya tidak menyangka dia akan selicik ini, balas Baskara, frustrasi. Sudah, jangan bertengkar di sini. Kita pergi sekarang. Kita ke rumah kita. Istana kita di Sentul. Di sana tidak akan ada yang bisa mengganggu kita. Kita akan memulai hidup baru yang sesungguhnya. Kalimat itu, istana kita, adalah satu-satunya jangkar harapan yang tersisa. Riana berhenti menangis, mengusap air matanya dengan punggung tangan. Iya, Mas. Kamu benar. Kita pergi ke rumah kita. Mereka mulai berjalan, menarik koper besar milik Baskara yang terasa 10 kali lebih berat sekarang, menjadi simbol beban yang harus mereka pikul. Reno terus merengek di gendongan ibunya. Mau pulang? Mau pulang? Iya, sayang, kita mau pulang ke rumah baru, bisik Riana, mencoba menenangkan putranya dan dirinya sendiri. Mereka berjalan beberapa blok menuju tempat Baskara memarkir mobil sedannya. Namun, saat mereka tiba di lokasi, yang mereka temukan hanyalah sebuah ruang kosong di tepi jalan. Mobil itu tidak ada. Loh, di mana mobilnya? Gumam Baskara, matanya liar mencari ke sekeliling. Aku yakin parkir di sini tadi pagi. Mungkin kamu lupa, Mas? Mungkin di tikungan depan? Tanya Riana, kepanikan baru mulai merayap di nadanya. Mereka berjalan mondar-mandir, melihat ke setiap sudut, setiap celah parkir. Mobil sedan hitam mewah itu lenyap tak berbekas. Baskara merogoh sakunya, mengeluarkan ponselnya untuk menelepon polisi, namun ia berhenti. Sebuah kesadaran yang mengerikan menghantamnya. Mobil itu adalah aset perusahaan. Mobil itu terdaftar atas nama PT Arini Jaya Property. Arini tidak hanya memecatnya. Dia juga telah mengambil kembali fasilitas perusahaan. Arini? Desis Baskara, giginya gemeletuk. Ini pasti perbuatannya juga. Dia menarik mobilnya. Apa? Pekit Riana, matanya membelalak. Lalu kita bagaimana? Bagaimana kita ke Sentul? Kenyataan menghantam mereka seperti dinding beton. Mereka terdampar di kota kecil ini, tanpa kendaraan, tanpa dukungan keluarga, hanya dengan beberapa tas pakaian dan seorang anak kecil yang lelah. Kemewahan dan kenyamanan yang selama ini mereka nikmati, yang semuanya berasal dari Arini, kini dicabut satu persatu. Satu-satunya pilihan mereka adalah angkutan umum. Pengalaman itu adalah sebuah mimpi buruk. Bayangkan, seorang Baskara Wijoyo, direktur yang biasa duduk di kursi kulit empuk di mobil ber-AC, kini harus berdesakan di dalam sebuah angkot yang panas dan reyot.
Ia harus bersusah payah mengangkat koper besarnya ke dalam, mengundang tatapan kesal dari penumpang lain. Riana duduk berimpitan, memangku Reno yang terus menangis karena kepanasan dan tidak nyaman. Bau keringat dan asap knalpot memenuhi udara. Perjalanan itu terasa seperti selamanya. Dari satu angkot ke angkot lain, lalu naik bus antar kota yang penuh sesak. Setiap guncangan bus terasa seperti ejekan terhadap nasib mereka. Baskara menatap keluar jendela, melihat pemandangan yang berlalu kabur, pikirannya berkecamuk. Ia telah meremehkan Arini. Ia mengira Arini adalah wanita rumahan yang pasif, yang dunianya hanya seputar Daffa dan butik-butik mahal. Ia lupa, di balik itu semua, Arini adalah seorang pebisnis ulung, seorang CEO yang membangun kerajaannya dari nol. Wanita itu tidak berperang dengan air mata. Ia berperang dengan strategi, dengan hukum, dan dengan kekuasaan absolut atas aset-asetnya. Riana, di sisinya, terdiam 1000 bahasa. Wajahnya pucat dan kuyu. Impiannya menjadi nyonya di istana megah kini terasa semakin jauh. Perjalanan yang seharusnya menjadi arak-arakan kemenangan menuju kehidupan baru, kini terasa seperti perjalanan para pesakitan menuju kamp kerja paksa. Hampir 6 jam kemudian, saat senja mulai mewarnai langit dengan warna lembayung, mereka akhirnya tiba di gerbang kompleks perumahan elit di Sentul. Ongkos taksi online terakhir menguras sisa uang tunai di dompet Baskara. Mereka turun dengan tubuh letih dan pakaian kumal. Kita sampai, sayang, bisik Baskara, mencoba menyuntikkan semangat pada Riana yang tampak putus asa. Lihat, sebentar lagi kita bisa istirahat di rumah kita. Mereka berjalan melewati pos keamanan, menuju kafling paling ujung yang memiliki pemandangan terbaik. Dari kejauhan, mereka seharusnya sudah bisa melihat atap rumah mereka yang megah menjulang. Namun, yang terlihat hanyalah langit senja yang terbuka. Saat mereka semakin dekat, langkah mereka melambat. Jantung Baskara mulai berdebar tak karuan. Ada yang salah. Sangat salah. Ketika mereka akhirnya tiba di lokasi, di tempat di mana seharusnya berdiri sebuah villa modern 2 lantai dengan kolam renang infinity pool, yang mereka temukan hanyalah sebidang tanah kosong yang porak-poranda. Tumpukan beton yang hancur, batang-batang besi beton yang bengkok dan mencuat ke langit seperti tulang belulang monster, serpihan kaca, dan debu tebal menutupi segalanya. Rumah itu tidak ada lagi. Yang tersisa hanyalah puing-puing, seolah baru saja dihantam oleh gempa bumi dahsyat atau bom. Jejak ban alat berat masih terlihat jelas di tanah yang gembur. Tidak mungkin. Bisik Riana, tas tangannya jatuh dari genggamannya. Kakinya lemas, dan ia terduduk di atas tanah berdebu. Pandangannya kosong, menatap kehancuran total di hadapannya. Ini bukan sekadar rumah yang hancur. Ini adalah masa depannya, harapannya, harga dirinya, semuanya telah diratakan dengan tanah. Baskara berdiri mematung, rahangnya mengeras, tangannya terkepal begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Awalnya ia syok, tak percaya. Ia berkeliling seperti orang gila, seolah berharap ini hanya ilusi. Tapi ini nyata. Bau debu dan semen yang baru dihancurkan menusuk hidungnya. Arini! Teriaknya, suaranya pecah, menggema di lembah yang sunyi itu. Sebuah teriakan yang penuh dengan amarah, kekalahan, dan keputusasaan murni. Ia meraih ponsel Riana, karena nomornya sendiri sudah diblokir, dan dengan jari gemetar, menekan nomor Arini. Panggilan itu tersambung. Halo, suara Arini terdengar begitu tenang, begitu dingin, seolah ia sedang menerima telepon dari seorang klien. Apa yang sudah kau lakukan, hah? Kau hancurkan rumahnya. Kau benar-benar sudah gila, sembur Baskara, suaranya serak karena berteriak. Terdengar jeda sejenak di seberang. Rumah yang mana, Mas? Tanya Arini dengan nada pura-pura bingung. Oh, maksudmu bangunan ilegal di Sentul itu? Itu rumah kami. Istana kami? Koreksi, sela Arini, suaranya berubah setajam pisau bedah. Itu adalah tumpukan material bangunan yang dibeli menggunakan uang hasil penggelapan dari perusahaanku, dibangun di atas tanah yang juga dibeli dengan uangku. Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi hakku. Karena aku tidak butuh bangunan bekas, jadi aku putuskan untuk membersihkan lahannya. Uangku, propertiku, keputusanku. Kamu tidak punya hak apapun di sana. Setiap kata adalah tamparan.
Baskara kehabisan napas, kehabisan kata-kata. Lalu kami harus tinggal di mana malam ini? Tanyanya dengan suara putus asa. Reno, yang merasakan ketegangan memuncak, mulai menangis lebih keras. Arini terdiam sejenak, Baskara nyaris bisa mendengar senyum dingin di ujung sana. Itu bukan lagi urusanku, Baskara, jawabnya. Selamat menikmati malam pertama kalian sebagai pengantin baru. Mungkin kalian bisa membangun tenda dari puing-puing itu. Dulu, kau bilang pada Daffa untuk tidak boros. Sekarang, belajarlah untuk hidup hemat. Selamat tinggal. Klik. Panggilan itu terputus. Baskara menatap ponsel di tangannya, lalu ke arah Riana yang menangis terseduh-seduh di tanah, dan Reno yang meronta-ronta dalam kelelahan dan kelaparan. Malam mulai turun, membawa udara dingin pegunungan. Mereka benar-benar sendirian, dikelilingi oleh runtuhan mimpi mereka. Mereka tidak punya tempat tinggal. Mereka tidak punya uang. Mereka tidak punya pekerjaan. Mereka telah diusir, dipermalukan, dan dilucuti dari segalanya. Sang pengantin baru kini menjadi gelandangan. Dan anak emas yang selama ini dimanjakan dengan kemewahan curian, kini hanya bisa menangis kelaparan di tengah puing-puing pengkhianatan orang tuanya. Kehidupan baru mereka telah dimulai, bukan di dalam istana, tetapi di atas tumpukan debu dan penyesalan. Malam disentul turun tanpa permisi, membawa serta hawa dingin yang menusuk tulang dan kegelapan yang menelan sisa-sisa harapan. Baskara, Riana, dan Reno kini adalah 3 titik kecil yang terisolasi di tengah lautan puing dan keheningan. Teriakan terakhir Baskara yang penuh amarah telah diserap oleh lembah, tak meninggalkan apapun kecuali gema kekalahan di telinganya sendiri. Ponsel di tangannya terasa mati, sama matinya dengan masa depannya. Arini telah menutup pintu komunikasi terakhir, meninggalkan mereka terkatung-katung dalam neraka yang ia ciptakan khusus untuk mereka. Reno, yang energinya telah terkuras oleh tangisan, kini hanya bisa terisak pelan di pelukan Riana. Tubuhnya gemetar, bukan hanya karena takut, tapi juga karena lapar dan dingin. Mas, kita harus bagaimana? Suara Riana terdengar parau, nyaris tak terdengar. Ia tidak lagi menatap puing-puing rumah impiannya. Pandangannya kosong, tertuju pada kegelapan di hadapannya. Reno kedinginan, dia lapar. Baskara menoleh pada wanita yang baru beberapa jam lalu ia nikahi dengan penuh kebanggaan. Riasan luntur, kebaya putih yang kini ternoda debu dan tanah, rambut yang acak-acakan. Riana tidak lagi tampak seperti ratu yang akan ia dudukkan di singgasana. Ia tampak seperti korban selamat dari sebuah bencana. Bencana yang disebabkan olehnya. Aku sedang berpikir, jawab Baskara, meskipun otaknya terasa kosong. Semua rencana briliannya, semua kepercayaan dirinya yang meluap-luap, telah hancur lebur bersama bangunan itu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang nyaman, Baskara Wijoyo tidak tahu harus berbuat apa. Berpikir apa lagi, Mas? Kita tidak punya apa-apa. Kita diusir keluarga, mobilmu hilang, rumah ini hancur. Semua karena kamu. Riana meledak, keputusasaan mengubah kesedihannya menjadi amarah. Kamu bilang semuanya aman. Kamu bilang Arini tidak akan tahu. Kamu pembohong. Diam, Riana, bentak Baskara, egonya yang terluka tidak terima disalahkan. Ini bukan salahku. Siapa yang menyangka Arini bisa sekejam ini? Dia monster. Seharusnya kamu tahu watak sahabatmu sendiri. Dia bukan monster. Dia wanita yang kamu khianati, balas Riana sengit. Aku juga sahabatnya. Kita berdua yang mengkhianatinya. Setidaknya aku mengakuinya. Sementara kamu hanya bisa menyalahkan orang lain. Pertengkaran pertama mereka sebagai suami istri terjadi di tengah runtuhan, disaksikan oleh bulan dan bintang yang diam. Tidak ada lagi panggilan, sayang, atau bisikan mesra. Yang ada hanya tuduhan dan kepahitan. Cinta mereka, yang tumbuh subur di bawah siraman kemewahan dan kebohongan, kini layu seketika saat dihadapkan pada tanah kenyataan yang kering kerontang. Isak tangis Reno yang semakin kencang akhirnya menghentikan pertengkaran mereka. Kebutuhan anak itu adalah satu-satunya hal nyata yang harus mereka hadapi. Sudah, kata Baskara, mencoba mengendalikan diri.
Ia menanggalkan jas batiknya yang mahal, satu-satunya sisa dari penampilannya sebagai pengantin pria, dan menyelimutkannya ke tubuh Reno. Kita harus cari penginapan. Di sekitar sini pasti ada. Pakai uang apa? Tanya Riana sinis. Dompetmu isinya hanya beberapa lembar ratusan ribu, kan? Kartu kreditmu? Apa kamu yakin masih berfungsi setelah Arini memecatmu dan melaporkanmu? Pertanyaan itu menampar Baskara. Ia buru-buru mengeluarkan dompetnya. Benar, uang tunainya menipis. Ia mengeluarkan kartu kredit platinumnya. Benda yang dulu menjadi simbol statusnya, kini terasa seperti sepotong plastik tak berguna. Kemungkinan besar Arini sudah memerintahkan bank untuk memblokir semua fasilitas yang terkait dengan akun perusahaan. Meskipun begitu, mereka tidak punya pilihan. Bertahan di tempat terbuka ini semalaman bukanlah opsi. Dengan sisa-sisa tenaga, mereka mulai berjalan. Baskara menyeret koper besarnya, Riana menggendong Reno yang setengah tertidur. Mereka berjalan dalam diam di jalanan kompleks yang gelap dan sepi, menjauhi kafling impian mereka yang kini menjadi kuburan. Setelah berjalan hampir 1 jam, mereka akhirnya menemukan jalan raya utama. Cahaya lampu dari warung-warung kecil dan kendaraan yang lalu lalang terasa seperti secercah harapan di tengah kegelapan. Mereka menemukan sebuah penginapan melati sederhana, catnya sudah mengelupas di beberapa bagian dan papan namanya menyala remang-remang. Hanya ini yang bisa kita dapatkan malam ini, ujar Baskara, lebih pada dirinya sendiri. Resepsionis yang menjaga penginapan itu menatap mereka dari atas ke bawah dengan pandangan curiga. Sepasang suami istri dengan pakaian berantakan, wanita dengan kebaya kotor, pria dengan kemeja kusut, datang di tengah malam sambil menyeret koper mewah dan menggendong anak yang tertidur. 1 malam, kamar paling murah, kata Baskara, mencoba menjaga wibawanya. 150.000. Bayar di muka, jawab penjaga itu ketus. Baskara mengeluarkan 2 lembar uang 100 ribuan dengan berat hati. Uang itu terasa begitu berharga sekarang. Setelah menerima kunci, mereka menaiki tangga menuju kamar mereka. Lorongnya berbau apek dan lembab. Kamar itu adalah antitesis dari semua yang pernah mereka kenal. Sprei yang tipis dan terasa agak lengket, sebuah kipas angin berkarat yang berputar berisik di langit-langit, dinding dengan bercak-bercak air, dan kamar mandi kecil dengan bau pembersih yang menyengat. Inilah suite bulan madu mereka. Riana meletakkan Reno di atas tempat tidur. Ia hanya berdiri diam, memandangi ruangan sempit itu. Tawa getir keluar dari mulutnya. Selamat, Nyonya Baskara, ujarnya pada dirinya sendiri dengan nada mengejek. Selamat datang di istana barumu. Baskara tidak menggubrisnya. Perutnya keroncongan. Aku cari makan sebentar, katanya, lalu keluar tanpa menunggu jawaban. Ia kembali 20 menit kemudian membawa sekantong kresek berisi 2 bungkus nasi dengan lauk telur dadar dan sebungkus mie instan seduh untuk Reno. Mereka makan dalam diam di tepi ranjang. Nasi dan telur yang terasa hambar itu adalah makanan termewah yang bisa mereka dapatkan malam itu. Reno, yang terlalu lelah, hanya makan beberapa suap mie sebelum kembali tertidur. Malam itu, mereka berbaring di ranjang yang sama, namun terasa ada jarak ribuan kilometer di antara mereka. Tidak ada pelukan, tidak ada sentuhan. Hanya suara berisik kipas angin dan napas berat masing-masing. Baskara tidak bisa tidur. Pikirannya berputar, mencoba mencari jalan keluar. Kebanggaan dan egonya menolak untuk menerima kekalahan ini. Sebuah rencana mulai terbentuk di kepalanya. Rencana yang putus asa, gila, tetapi satu-satunya yang ia miliki. Ia harus kembali ke Jakarta. Ia harus kembali ke rumahnya. Riana, bisiknya dalam gelap. Besok pagi, kita kembali ke Jakarta, katanya dengan nada yang dibuat-buat mantap. Riana menoleh. Untuk apa? Kita sudah tidak punya apa-apa di sana. Pekerjaanmu hilang. Kita akan tinggal di mana? Kita akan tinggal di rumahku, jawab Baskara tegas. Rumah itu, setengahnya adalah hakku. Itu harta Gonogini. Arini tidak bisa mengusirku begitu saja dari sana. Aku akan masuk, aku akan bicara dengannya. Aku akan menuntut hakku. Riana menatapnya tak percaya. Kamu gila? Setelah semua yang dia lakukan, kamu pikir dia akan membiarkanmu masuk begitu saja? Dia akan memanggil polisi. Dia tidak akan berani, kata Baskara,
Keyakinan dirinya mulai kembali, meski itu adalah keyakinan yang salah. Ada Daffa di sana. Dia tidak akan membuat keributan di depan anaknya sendiri. Aku adalah ayah Daffa. Aku punya hak untuk bertemu anakku. Ini adalah satu-satunya jalan kita, RI. Setidaknya kita punya atap di atas kepala selagi aku mencari cara untuk membalas Arini. Riana terdiam. Rencana itu terdengar sangat berisiko, tetapi ia juga tidak punya pilihan lain. Mereka tidak bisa selamanya tinggal di penginapan murah ini. Uang mereka akan habis dalam beberapa hari. Dengan enggan, ia mengangguk. Keesokan paginya, dengan sisa uang yang mereka miliki, mereka menempuh perjalanan kembali ke Jakarta. Perjalanan yang terasa lebih memalukan dari sebelumnya. Mereka kini tampak seperti gelandangan. Ketika taksi online menurunkan mereka di depan gerbang kompleks perumahan mewah tempat ia dulu tinggal, Baskara menarik napas dalam-dalam. Ia melangkah dengan sisa-sisa arogansinya, Riana dan Reno mengikutinya dengan ragu. Para petugas keamanan yang dulu selalu memberinya hormat, kini menatapnya dengan aneh. Mereka tiba di depan gerbang tinggi berwarna hitam yang familiar. Rumah megah itu berdiri diam, tampak agung seperti biasanya. Kita sampai, bisik Baskara, lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri. Ia menekan tombol pada remote gerbang otomatis yang masih ada di sakunya. Tidak ada yang terjadi. Ia menekannya lagi. Tetap diam. Ia mencoba memasukkan kunci manual ke lubang kunci di gerbang kecil. Kunci itu tidak mau masuk. Sialan, umpatnya. Dia mengganti semua kuncinya. Tanpa pikir panjang, ia mulai menggedor-gedor gerbang besi itu dengan keras. Arini, buka pintunya. Arini, ini aku, Baskara. Aku tahu kau di dalam. Pintu pos satpam kecil di dalam halaman terbuka. Tapi yang keluar bukan satpam yang biasa ia kenal. Ini adalah seorang pria berbadan tegap dengan seragam baru yang rapi. Pria itu mendekati gerbang dengan tenang. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Tanyanya dengan nada datar. Saya pemilik rumah ini. Buka gerbangnya, perintah Baskara. Pria itu menatap Baskara dari ujung rambut sampai ujung kaki, lalu pada Riana dan Reno yang berdiri di belakangnya. Maaf, Pak. Saya mendapat instruksi jelas dari Ibu Arini. Bapak yang bernama Baskara Wijoyo tidak diizinkan memasuki properti ini. Apa katamu? Ini rumahku juga. Aku suaminya, teriak Baskara, wajahnya memerah karena marah. Status Bapak bukan lagi urusan saya. Perintah atasan saya jelas. Silakan Bapak pergi sebelum saya terpaksa memanggil petugas keamanan kompleks. Rasa frustrasi dan putus asa memuncak di dalam diri Baskara. Ia kehilangan kendali. Ia menendang gerbang itu, berteriak-teriak memanggil nama Arini, memaki-maki wanita itu. Ia telah berubah dari seorang direktur terhormat menjadi seorang pria gila yang membuat keributan di depan rumahnya sendiri. Riana hanya bisa menunduk malu, mencoba menenangkan Reno yang mulai menangis lagi. Di puncak kemarahannya, satpam itu berkata dengan tenang. Percuma Bapak berteriak. Ibu Arini tidak ada di sini. Baskara berhenti. Apa maksudmu? Ibu Arini dan Den Daffa sudah tidak tinggal di sini lagi sejak kemarin, jawab satpam itu. Mereka sudah pindah. Dunia Baskara seakan berhenti berputar. Pindah? Kemana? Benteng terakhir yang ia pikir bisa ia rebut, harapan terakhirnya untuk mendapatkan tempat berlindung, ternyata sudah kosong. Arini tidak hanya mengusirnya, ia bahkan telah meninggalkan medan perang. Ia selangkah, tidak, ia 1000 langkah di depan Baskara. Baskara merosot ke tanah. Lututnya lemas, tenaganya habis. Ia bersandar pada gerbang dingin yang kini menjadi simbol penolakannya. Ia menatap rumah kosong yang megah itu. Rumah yang penuh dengan kenangan, rumah yang ia bantu bangun, kini menjadi monumen bisu dari kehidupannya yang telah hancur. Ia kalah. Benar-benar kalah. Ia bahkan tidak tahu di mana musuhnya berada untuk melanjutkan pertarungan. Ia terdampar di jalanan, di depan rumah yang tak bisa ia masuki, bersama istri baru dan anak yang bukan darah dagingnya, tanpa uang, tanpa pekerjaan, dan tanpa tujuan. Pesta telah usai. Dan kini, ia harus membayar tagihannya. Kekalahan total memiliki suaranya sendiri. Bukan teriakan, bukan pula isak tangis.
melainkan keheningan yang memekakkan telinga. Bagi Baskara, suara itu adalah deru mobil tetangga yang melambat saat melewatinya, diiringi tatapan penuh rasa ingin tahu dan cemoohan terselubung. Ia, yang dulu menjadi salah satu penghuni paling dihormati di kompleks elit ini, kini adalah tontonan gratis. Seorang pria jatuh yang terduduk lesu di depan gerbang rumahnya sendiri yang tak bisa ia masuki. Rasa malu akhirnya menjadi bahan bakar yang memaksanya berdiri. Ia tidak bisa selamanya menjadi patung kekalahan di sini. Kita pergi, desisnya, menarik lengan Riana dengan kasar. Pergi kemana? Balas Riana, suaranya bergetar menahan tangis dan amarah. Kita tidak punya tujuan, Mas. Tidakkah kamu sadar? Aku punya teman. Aku masih punya koneksi, bentak Baskara, mencoba meyakinkan dirinya sendiri lebih dari meyakinkan Riana. Ia menyeret keluarganya menjauh dari rumah itu, berjalan tanpa tujuan di sepanjang jalanan yang dinungi pohon-pohon rindang. Setiap rumah megah yang mereka lewati terasa seperti sebuah ejekan. Pikirannya berpacu liar, memindai daftar kontak di otaknya. Sebagian besar, temannya adalah rekan bisnis yang dekat karena kekuasaan dan uang Arini. Menghubungi mereka sama saja dengan bunuh diri. Ia butuh seseorang yang memiliki utang budi padanya secara pribadi. Lalu ia teringat Fandi, teman lamanya sejak kuliah. Baskara pernah membantunya mendapatkan proyek renovasi kecil di salah satu properti perusahaan beberapa tahun lalu. Utang budi itu memang tidak besar, tapi di saat seperti ini, itu adalah satu-satunya tali yang bisa ia raih. Dengan tangan gemetar, ia meminjam ponsel Riana lagi dan menelepon Fandi. Halo, Fen. Ini gue, Baskara. Sapanya, mencoba terdengar ceria, seolah ini hanyalah panggilan biasa. Ada jeda hening di seberang. Bas? Tumben. Ada apa? Suara Fandi terdengar hati-hati. Kabar pasti sudah menyebar seperti api di padang rumput kering. Lingkaran sosial mereka tidak besar, dan drama sebesar ini adalah gosip terpanas abad ini. Gue lagi ada sedikit masalah, Fen. Baskara memulai, menelan ludah dan harga dirinya. Gue lagi di luar rumah, sama Riana dan anaknya. Bisa tolong gue nggak? Cuma untuk sementara. Gue butuh tempat untuk menenangkan diri. Hening lagi. Baskara bisa mendengar Fandi menghela napas. Masalah apa, Bas? Gue dengar, kabar nggak enak soal lo dan Bu Arini. Itu rumit, Fen. Nanti gue jelaskan. Gue cuma butuh tempat untuk 1 atau 2 malam saja, sampai gue bisa bereskan semuanya. Lo tahu kan, gue pernah bantu lo dulu. Baskara terpaksa memainkan kartu utang budinya. Suara Fandi terdengar semakin ragu. Gue nggak bisa bawa lo ke rumah utama, Bas. Istri gue, lo tahu sendiri dia teman arisannya Arini. Bisa perang dunia. Tapi, ada paviliun tua di belakang rumah yang kosong. Dulu dipakai untuk supir, tapi sudah lama nggak terpakai. Kalau lo nggak masalah? Sebuah paviliun bekas supir. Dari seorang direktur yang tinggal di rumah mewah ke sebuah paviliun tua. Baskara merasa perutnya mual, tapi ia tidak punya pilihan. Nggak masalah, Fen. Apapun. Terima kasih banyak. Lo benar-benar teman sejati. Fandi memberinya alamat, dan dengan sisa uang terakhir mereka naik ojek online bertiga, berdesakan dengan koper besar yang kini terasa seperti peti mati berisi sisa-sisa kehidupan lama mereka. Paviliun itu persis seperti yang digambarkan, kecil, pengap, dan berdebu. Hanya ada satu ruangan dengan kasur busa tipis di lantai, sebuah kamar mandi kecil yang keramiknya sudah kusam, dan dapur mini dengan kompor gas 1 tungku. Fandi memberi mereka beberapa bungkus mie instan dan sebotol air mineral besar. Sorry, Bas. Cuma ini yang bisa gue bantu. Sebaiknya lo jangan keluar-keluar dulu. Dan, cepat selesaikan urusan lo, ya. Gue nggak bisa tampung lo lama-lama, kata Fandi dengan nada tidak enak, sebelum cepat-cepat pergi meninggalkan mereka dalam kesunyian yang canggung. Pintu ditutup, dan kenyataan baru menghantam mereka dengan brutal. Inilah titik terendah mereka. Malam itu, setelah Reno akhirnya tertidur di kasur tipis, pertengkaran yang lebih sengit dari sebelumnya meledak. Jadi ini, koneksi, yang kamu banggakan?
Kita tinggal di kandang bekas supir, desis Riana, suaranya penuh racun. Semua janji manismu, istana, kehidupan mewah, semuanya bohong. Aku meninggalkan segalanya demi kamu, dan aku berakhir di tempat ini. Lalu kamu mau aku bagaimana? Balas Baskara, frustrasinya memuncak. Kamu pikir aku mau ini terjadi? Aku juga korban di sini. Aku kehilangan pekerjaanku, rumahku, kehormatanku. Kehormatanmu sudah hilang sejak kamu tidur dengan sahabat istrimu di belakang punggungnya, sergah Riana. Dan jangan sebut aku, korban MU. Aku meninggalkan suamiku yang mungkin mandul, tapi setidaknya dia pria baik. Aku menukar kehidupanku yang stabil demi dongeng darimu. Dan sekarang lihat, anakku harus tidur di lantai, makan mie instan. Dulu, dengan uang Arini, kamu bisa membelikannya mainan termahal. Sekarang, kamu bahkan tidak bisa membelikannya susu yang layak. Ucapan Riana tentang uang Arini menusuk tepat di egonya. Dan untuk pertama kalinya, Baskara menatap Reno yang tertidur dengan sorot mata yang berbeda. Bukan lagi sebagai pangeran kecil atau anak emas, tapi sebagai beban. Sebuah pengingat konstan akan kebohongannya dan sumber pengeluaran yang tidak bisa lagi ia penuhi. Sementara itu, di belahan lain kota Jakarta, suasana begitu kontras. Di puncak sebuah gedung pencakar langit, di dalam sebuah penthouse mewah dengan pemandangan kota 360 derajat, Arini sedang menemani Daffa tidur. Ruangan itu didesain minimalis namun elegan, dengan dinding kaca dari lantai ke langit-langit yang membuat gemerlap lampu kota terasa seperti permadani bintang. Keamanan gedung ini adalah yang terbaik, tidak ada yang bisa masuk tanpa izin akses berlapis. Ini adalah benteng barunya. Mama, kita akan tinggal di sini selamanya? Tanya Daffa, matanya sudah setengah terpejam. Arini tersenyum, mengelus rambut putranya. Untuk sekarang, iya, sayang. Ini rumah baru kita. Daffa suka? Suka. Seperti di rumah Iron Man, jawab Daffa polos. Arini tertawa kecil. Tidurlah, jagoan mama. Besok kita akan coba kolam renang di atap. Setelah Daffa tertidur lelap, Arini berjalan ke balkon. Angin malam menerpa wajahnya. Ia menatap hamparan lampu kota yang tak berujung di bawahnya. Ia tidak merasakan kemenangan yang meluap-luap. Yang ia rasakan adalah kelegaan, kedamaian. Ia telah memotong tumor ganas dari hidupnya, dan kini ia bisa bernapas lagi. Pindahnya bukanlah sebuah pelarian. Itu adalah langkah strategis. Ia tahu Baskara akan kembali ke rumah lama itu. Ia tidak ingin Daffa menyaksikan drama atau keributan apapun. Anaknya sudah cukup menderita. Ia ingin memulai lembaran baru di tempat yang bersih, tempat yang tidak ternoda oleh kenangan pengkhianatan. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Sarah. Bu, sesuai instruksi, nota internal mengenai pemecatan BPK Baskara dengan alasan penyelewengan dana sudah disebar ke semua rekanan utama dan asosiasi bisnis properti. Reputasinya di industri ini sudah efektif berakhir. Arini membaca pesan itu tanpa ekspresi. Ini adalah bagian dari rencananya yang tak terlihat. Ia tidak hanya mengambil aset Baskara, ia juga meracuni sumurnya. Ia memastikan Baskara tidak akan pernah bisa bangkit lagi di dunia yang pernah mereka kuasai bersama. Ini bukan sekadar balas dendam. Ini adalah sterilisasi. Memastikan parasit itu tidak akan pernah bisa kembali menginfeksi hidupnya atau hidup putranya. Ia menarik napas dalam-dalam, membiarkan angin malam membersihkan sisa-sisa kepahitan. Perangnya belum usai, proses perceraian masih berjalan. Tapi pertempuran utama telah ia menangkan. Kini, fokusnya hanya satu, membangun kembali kebahagiaan untuk dirinya dan Daffa. Keesokan paginya, di paviliun yang pengap, Baskara terbangun dengan sakit kepala dan perasaan hampa. Riana sudah bangun, duduk di sudut ruangan dengan tatapan kosong. Atmosfer di antara mereka begitu dingin. Dipenuhi oleh sisa-sisa arogansi, Baskara memutuskan untuk bertindak. Ia tidak bisa hanya duduk dan meratapi nasib. Aku akan cari kerja, katanya mantap. Aku punya pengalaman puluhan tahun. Aku direktur terbaik di bidangku. Tidak akan sulit mendapatkan pekerjaan baru. Ia mulai menelepon. Satu persatu,
Ia menghubungi para headhunter yang dulu sering merayunya. Ia menghubungi mantan kolega yang kini menjadi petinggi di perusahaan lain. Ia menghubungi semua orang yang ia pikir akan menyambutnya dengan tangan terbuka. Responsnya selalu sama. "Oh, hai, Bas. Maaf, saat ini kami sedang tidak ada lowongan untuk level direksi." "Aduh, Bas. Timingnya kurang pas. Kami baru saja melakukan restrukturisasi." "Baskara? Maaf, koneksi sedang buruk." Klik. Setelah belasan panggilan yang berakhir dengan penolakan halus atau diabaikan sama sekali, Baskara mulai mengerti. Ini bukan kebetulan. Ini adalah sebuah pola. Sebuah tembok tak terlihat telah dibangun di sekelilingnya. Kabar pemecatannya dengan alasan penyelewengan dana adalah stempel beracun di keningnya. Tidak ada perusahaan terkemuka yang mau menyentuhnya. Arini tidak hanya memecatnya, ia telah memasukkannya ke dalam daftar hitam industri. Panggilan terakhirnya adalah kepada seorang teman lama yang memiliki perusahaan properti skala menengah. "Bro, gue tahu reputasi gue lagi jelek," kata Baskara, suaranya kini terdengar memelas. "Gue nggak minta jadi direktur. Apa saja. Manajer proyek? Konsultan? Apa saja untuk menyambung hidup." Temannya itu terdiam lama. "Bas, denger ya. Gue nggak bisa. Ini bukan soal reputasi lo doang. Arini itu raksasa di industri ini. Siapapun yang mempekerjakan lo, sama saja dengan cari masalah sama dia. Gue punya keluarga yang harus gue nafkahi. Gue nggak bisa ambil risiko itu. Maaf, Bas." Telepon ditutup. Baskara menatap ponsel di tangannya. Ponsel itu kini terasa seperti sebongkah batu nisan. Nisan untuk karirnya. Nisan untuk masa depannya. Ia bukan lagi Baskara Wijoyo sang direktur sukses. Ia adalah Baskara Wijoyo sang pengkhianat, sang penipu, sang paria. Ia tidak hanya miskin, ia juga tidak punya harapan untuk keluar dari kemiskinan itu. Riana, yang sejak tadi mendengarkan setiap percakapan telepon itu, menatapnya dengan pandangan yang benar-benar baru. Bukan lagi cinta, bukan lagi marah, melainkan rasa ngeri. Ia telah mengikatkan nasibnya pada seorang kapten kapal yang tidak hanya menabrakkan kapalnya ke gunung es, tetapi juga telah membakar semua sekoci penyelamat. Mereka berdua terdampar, dan badai yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Hari-hari di paviliun tua itu berjalan lambat, diselimuti oleh panas yang terperangkap dan keheningan yang syarat akan kekecewaan. Bagi Baskara dan Riana, tempat itu telah menjadi penjara. Penjara bagi ego Baskara, penjara bagi impian Riana, dan penjara bagi masa kecil Reno. Setiap pagi, Baskara akan bangun, mengenakan salah satu kemejanya yang tersisa, yang kini mulai kusut karena tidak ada setrika yang layak, dan berpura-pura memiliki tujuan. Ia akan duduk di teras kecil yang menghadap tembok belakang rumah Fandi, menatap kosong sambil menelepon nomor-nomor yang sama, dan menerima penolakan yang sama. Arogansinya terkikis hari demi hari. Ia mulai menurunkan standarnya secara drastis. Lupakan posisi direktur. Manajer pun ia coba. Supervisor. Bahkan staf penjualan properti level pemula. Suatu hari, ia nekat mendatangi sebuah pameran properti kecil di sebuah mal pinggiran, menghampiri stan pengembang apartemen bersubsidi. "Saya Baskara Wijoyo, pengalaman saya di industri ini lebih dari 15 tahun, katanya pada manajer penjualan yang masih muda, yang menatapnya dengan curiga. Sang manajer mengetikkan namanya di tablet. Wajahnya berubah dalam sekejap. "Baskara Wijoyo yang dari Arini Jaya Property," tanyanya, nadanya kini dingin. "Maaf, Pak. Kami cari orang yang bersih." Kata bersih itu menusuknya lebih tajam dari pisau. Ia diusir secara halus dari stan itu. Saat ia berjalan gontai melewati keramaian mal, ia melihat keluarga-keluarga bahagia, anak-anak tertawa sambil makan es krim. Pemandangan yang dulu biasa saja, kini terasa seperti siksaan. Ia adalah seorang ayah, atau setidaknya, ia berperan sebagai ayah, namun ia bahkan tidak bisa membelikan Reno sebuah es krim murahan tanpa berpikir dua kali. Sementara Baskara menghadapi penolakan di dunia luar, Riana terkurung dalam neraka domestiknya sendiri. Ia, yang terbiasa dengan asisten rumah tangga dan mesin cuci otomatis, kini harus mencuci pakaian dengan tangan di kamar mandi sempit,
mengucek kemeja-kemeja mahal Baskara yang kini menjadi saksi bisu kejatuhan mereka. Ia harus memasak mie instan atau nasi dengan telur, memutar otak agar uang pemberian Fandi yang menipis bisa cukup untuk beberapa hari lagi. Reno, yang terbiasa dengan ruang bermain yang luas dan mainan-mainan baru, kini menjadi rewel dan frustrasi. Ia menangis karena bosan, merengek karena makanan yang monoton, dan menjerit saat melihat kecoa kecil merayap di dinding. Tangisannya menjadi musik latar konstan di paviliun itu, mengikis saraf Riana hingga setipis benang. Cinta dan kekaguman yang dulu Riana rasakan untuk Baskara telah menguap tanpa sisa. Setiap kali Baskara pulang dengan tangan hampa dan wajah masam, Riana tidak lagi merasakan simpati. Ia merasakan kejijikan. Pria yang ia lihat sekarang bukanlah pria gagah yang menjanjikannya sebuah istana. Ia adalah seorang pecundang. Dapat kerja? Tanyanya suatu sore, nadanya datar, saat Baskara masuk dan melempar diri ke kasur. Belum, jawab Baskara singkat. Tentu saja belum, cibir Riana. Memangnya siapa yang mau mempekerjakan seorang pencuri? Baskara langsung terduduk. Jaga bicaramu, Riana. Aku bukan pencuri. Oh ya? Lalu apa sebutannya untuk orang yang memakai uang istrinya untuk membangun rumah bagi selingkuhannya? Balas Riana, matanya menyala-nyala. Setidaknya kalau kamu mau jadi pengkhianat, jadilah pengkhianat yang pintar. Kamu tidak hanya gagal, kamu menyeret aku dan anakku ke dalam kegagalanmu. Aku melakukan semua ini untuk siapa? Untuk kita, teriak Baskara. Untuk memberimu dan Reno kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang lebih baik. Riana tertawa histeris. Lihat sekelilingmu, Mas. Lihat. Apakah ini lebih baik? Aku lebih baik tetap bersama Doni. Mungkin dia mandul, tapi dia pria jujur. Dia tidak akan pernah membiarkan aku dan Reno hidup di tempat sampah seperti ini. Kata-kata itu adalah pukulan telak. Baskara menatap Riana, wanita yang dulu memujanya, kini merindukan pria lain di hadapannya. Retakan di antara mereka kini telah menjadi jurang yang tak terseberangi. Di sisi lain kota, Arini sedang meninjau dokumen di ruang kerjanya yang baru. Ruangan itu menghadap langsung ke Cakrawala Jakarta, sebuah pemandangan yang melambangkan visinya yang tak terbatas. Pak Tirtayasa duduk di hadapannya, menyajikan perkembangan kasus perceraian mereka. Semua bukti sudah kita serahkan ke pengadilan, Bu, jelas Pak Tirtayasa. Bukti perselingkuhan, bukti pengalihan dana perusahaan, kesaksian dari pihak bank, semuanya lengkap. Posisi kita sangat kuat. Bagaimana dengan hak asuh Daffa? Tanya Arini, ini adalah prioritas utamanya. Dengan bukti penelantaran emosional terhadap Daffa yang kita miliki, ditambah kondisi finansial dan psikologis Baskara yang tidak stabil saat ini, saya yakin 100% hak asuh penuh akan jatuh ke tangan ibu. Kita juga akan menuntut agar ia dilarang mendekati Daffa dalam radius tertentu tanpa pengawasan demi kestabilan mental putranya. Arini mengangguk puas. Lalu, soal harta Gonogini. Ini bagian terbaiknya, senyum Pak Tirtayasa terkembang. Tim akuntan forensik kami telah melacak setiap rupiah yang ia alihkan dari perusahaan. Jumlahnya fantastis. Kita bisa membuktikan bahwa nilai dana yang ia gelapkan jauh melebihi potensi nilai setengah dari aset bersama yang didapat selama pernikahan. Dengan dasar itu, kita bisa menuntut agar seluruh haknya atas harta Gonogini dihapuskan sebagai bentuk ganti rugi. Sederhananya, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. No. Arini bersandar di kursinya. Rencananya berjalan lebih sempurna dari yang ia bayangkan. Ia tidak hanya akan terbebas dari Baskara, ia akan memastikan pria itu pergi dengan tangan kosong, persis seperti saat pertama kali ia datang ke dalam hidupnya. Lakukan apapun yang harus dilakukan, Pak, kata Arini dengan suara tenang. Saya hanya ingin ini cepat selesai. Saya ingin memulai hidup baru dengan putra saya, tanpa ada bayang-bayang masa lalu. Setelah Pak Tirtayasa pergi, Arini berjalan ke ruang keluarga. Daffa sedang bermain game konsole di televisi layar lebar, tertawa riang. Arini duduk di sampingnya, memeluknya dari belakang. Mama sayang Daffa, bisiknya. Daffa menoleh, tersenyum lebar. Daffa juga sayang Mama. Di tengah kemewahan penthouse-nya, momen sederhana inilah harta Arini yang sesungguhnya. Kebahagiaan putranya. Dan ia bersumpah,
Tidak akan ada seorang pun yang bisa merenggutnya lagi. Akhir dari perlindungan sementara bagi Bhaskara dan Riana datang lebih cepat dari yang mereka duga. Suatu pagi, saat Fandi sedang bekerja, istrinya, seorang wanita sosialita yang aktif, pulang lebih awal dari kegiatan arisannya. Ia mendengar suara tangisan anak kecil dari arah paviliun belakang. Penasaran, ia berjalan mendekat. Pintu paviliun sedikit terbuka. Ia mengintip ke dalam dan matanya membelalak ngeri. Di sana, di tengah ruangan yang berantakan, ia melihat Riana, wanita yang ia kenal sebagai sahabat Arini, sedang berteriak pada seorang pria yang tampak kacau. Dan pria itu adalah Bhaskara, suami Arini. Gosip yang ia dengar di arisan tadi pagi langsung terkonfirmasi di depan matanya. Malam itu, saat Fandi pulang, ia disambut oleh amarah istrinya. "Kamu gila, Mas? Kamu menyembunyikan dua pengkhianat itu di halaman belakang rumah kita. Kamu mau menghancurkan reputasi keluarga kita. Arini itu teman baikku. Bagaimana kalau dia tahu kita menampung suaminya yang brengsek dan selingkuhannya?" Fandi tidak bisa berkutik. Malam itu juga, dengan wajah penuh penyesalan, ia mengetuk pintu paviliun. "Bas, maaf," katanya, tidak berani menatap mata Bhaskara. "Kalian harus pergi. Malam ini juga." Bhaskara dan Riana tidak punya kekuatan lagi untuk protes atau memohon. Mereka tahu, waktu mereka telah habis. Dalam diam, mereka mengemasi sedikit barang mereka ke dalam koper. Mie instan terakhir mereka masih tergeletak di atas meja, belum sempat dimasak. Mereka diantar ke gerbang depan oleh Fandi, yang menyelipkan beberapa lembar uang ratusan ribu ke tangan Bhaskara. "Maaf, cuma ini yang bisa gue bantu. Setelah ini, jangan hubungi gue lagi." Gerbang ditutup. Sekali lagi, mereka berdiri di pinggir jalan di tengah kegelapan malam. Di bawah cahaya lampu jalan yang redup, mereka menatap satu sama lain. Tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi harapan. Yang tersisa hanya keputusasaan dan rasa saling menyalahkan yang pekat. Koper mewah itu berdiri di antara mereka seperti batu nisan. "Sekarang apa?" bisik Riana, suaranya kosong. Bhaskara tidak menjawab. Ia menatap ke jalanan yang ramai, tatapannya hampa. Untuk pertama kalinya, teror yang sesungguhnya mencengkeram hatinya. Mereka benar-benar gelandangan. Tidak ada teman, tidak ada keluarga, tidak ada tempat untuk kembali. Hanya ada mereka bertiga, dan malam panjang yang membentang di hadapan mereka. Malam itu, trotoar di salah satu sudut Jakarta yang tak pernah tidur menjadi saksi bisu dari titik nadir kehidupan sepasang pengantin baru. Bhaskara dan Riana duduk di bangku halte bus yang dingin, diapit oleh koper mewah yang kini tampak absurd dan Reno yang tertidur gelisah di pangkuan ibunya. Deru kendaraan yang tak henti-hentinya menjadi musik latar yang kejam bagi keheningan mereka yang canggung. Uang pemberian Fandi hanya cukup untuk beberapa hari, dan mereka harus menggunakannya dengan sangat bijaksana. Malam pertama sebagai gelandangan adalah pelajaran tentang kekerasan yang sesungguhnya. Mereka mencoba mencari perlindungan di depan sebuah ruko yang sudah tutup, berharap bisa beristirahat di terasnya yang terlindung kanopi. Namun, tengah malam, mereka diusir oleh petugas keamanan dengan hardikan kasar. "Pergi, jangan bikin kumuh di sini." Mereka terpaksa berpindah, berjalan di bawah lampu-lampu kota yang gemerlap, yang cahayanya kini terasa mengejek kemelaratan mereka. Akhirnya, mereka menemukan sudut yang relatif tersembunyi di dekat sebuah taman kota yang gelap, beristirahat di atas kardus bekas yang mereka temukan. Riana memeluk Reno erat, mencoba melindunginya dari dingin dan gigitan nyamuk, sementara Bhaskara duduk bersandar di dinding, matanya menatap kosong ke kegelapan. Semua keangkuhan dan kemarahannya telah luntur, digantikan oleh cengkeraman dingin dari rasa takut yang murni. Ia, Bhaskara Wijoyo, yang dulu bisa memesan kamar presidensial di Hotel Bintang 5 hanya dengan satu panggilan telepon, kini tidur beralaskan kardus. Ironi itu begitu pahit hingga ia tidak sanggup lagi merasakannya. Hari-hari berikutnya adalah rutinitas keputusasaan. Pagi hari, mereka akan mencari toilet umum di masjid atau stasiun untuk membersihkan diri. Sarapan mereka adalah sepotong roti yang dibagi 3. Siang hari, Riana akan mencoba menidurkan Reno di bawah rindangnya pohon di taman, sementara Bhaskara akan pergi dengan sisa-sisa harga dirinya, mencoba mencari pekerjaan serabutan, menjadi kuli panggul di pasar, membantu mencuci mobil,
apa saja. Namun, fisiknya yang tidak terbiasa kerja kasar membuatnya selalu gagal. Ia akan kembali dengan tangan hampa, bau keringat, dan tatapan yang lebih kosong dari sebelumnya. Perubahan paling signifikan terjadi pada Riana. Wanita yang dulu manja dan bergantung pada pria, kini bermetamorfosis karena insting keibuannya. Keputusasaan telah membunuh sisa-sisa cintanya pada Bhaskara dan menggantinya dengan pragmatisme yang dingin. Ia tidak bisa lagi mengandalkan pria yang hancur ini. Ia harus bertahan hidup demi Reno. Suatu sore, saat uang mereka benar-benar habis dan perut Reno berbunyi karena lapar, Riana membuat keputusan. Ia membuka koper besar milik Bhaskara. Di dalamnya, masih ada beberapa setelan jas bermerek dan jam tangan mewah yang Bhaskara lupakan. Ini harus kita jual, kata Riana dengan suara datar. Bhaskara tersentak dari lamunannya. Jangan gila. Itu satu-satunya barang berharga yang kita punya. Justru karena ini berharga, ini bisa jadi uang, balas Riana tajam. Reno butuh makan, Mas. Bukan butuh setelan jas ayahnya. Kebanggaanmu tidak bisa membuat perut anakku kenyang. Pertengkaran itu berakhir dengan Riana yang menang. Dengan hati berat, Bhaskara harus merelakan simbol-simbol terakhir dari statusnya. Mereka pergi ke sebuah pasar loak, menjual setelan jas dan jam tangan itu dengan harga yang jauh di bawah nilai aslinya kepada seorang pedagang licik yang tahu mereka sedang putus asa. Dengan uang di tangan, Riana langsung membeli susu, bubur bayi, dan beberapa potong roti. Ia menyuapi Reno dengan lahap di sudut taman, air matanya menetes tanpa ia sadari. Ia menangisi bukan hanya nasibnya, tetapi juga hilangnya martabat mereka. Momen itu juga mengubah sesuatu dalam diri Bhaskara. Saat ia melihat Riana dengan penuh perhatian merawat Reno, sebuah racun baru mulai merayap di hatinya, kecemburuan dan kebencian. Dulu, ia memuja Reno sebagai simbol kemenangannya atas Arini, sebagai pangerannya. Sekarang, Reno adalah pengingat konstan akan kegagalannya. Anak itu adalah beban. Mulut lain yang harus diberi makan. Penyebab mengapa ia harus menjual jam tangan kesayangannya. Malam itu, saat Reno kembali menangis karena tidak nyaman, Bhaskara membentaknya. Bisa diam tidak? Bikin pusing saja? Riana langsung memeluk putranya, menatap Bhaskara dengan tatapan tak percaya dan penuh kebencian. Dia anakmu juga. Dia bukan anakku, desis Bhaskara. Kata-kata itu akhirnya keluar dari mulutnya, kata-kata yang selama ini ia pendam bahkan dari dirinya sendiri. Dia adalah alasan semua ini terjadi. Kalau saja kamu tidak hamil, kalau saja dia tidak ada, aku mungkin masih bersama Arini. Aku masih menjadi direktur. Aku masih punya segalanya. Dunia Riana runtuh untuk kedua kalinya. Pria yang memohon padanya untuk memiliki anak ini bersamanya, yang menjanjikan sebuah keluarga yang utuh, kini menyangkal darah dagingnya sendiri di tengah jalanan yang kotor. Itulah titik akhirnya. Riana tahu, tidak ada lagi yang bisa diselamatkan. Tinggal bersama Bhaskara tidak hanya akan menghancurkan dirinya, tetapi juga akan menghancurkan Reno. Jauh dari drama jalanan yang menyedihkan itu, di sebuah gedung pengadilan yang sejuk dan tenang, sebuah palu diketuk. Arini, didampingi Pak Tirtayasa, duduk dengan postur tegak. Hakim membacakan putusannya dengan suara tegas dan jelas. Gugatan cerai dikabulkan. Hak asuh penuh atas Daffa jatuh ke tangan Arini. Seluruh tuntutan ganti rugi dikabulkan, yang berarti Bhaskara Wijoyo secara hukum tidak berhak atas 1 sen pun dari harta bersama mereka. Putusan itu juga disertai dengan perintah penahanan sementara, melarang Bhaskara mendekati Arini atau Daffa dalam jarak 500 meter. Setelah sidang selesai, Pak Tirtayasa menjabat tangan Arini. Selamat, Bu. Semuanya sudah berakhir. Arini mengangguk, senyum tipis terukir di bibirnya. Bukan senyum kemenangan, melainkan senyum kelegaan. Ia merasa seperti baru saja meletakkan beban seberat 1 ton dari pundaknya. NG. Keesokan paginya, di taman kota, Bhaskara terbangun dan mendapati dirinya sendirian. Kasur kardus di sebelahnya kosong. Riana dan Reno telah pergi. Awalnya ia panik, lalu marah. Ia pikir mereka hanya pergi ke toilet. Ia menunggu 1 jam, 2 jam. Mereka tidak kembali. Kemudian ia melihatnya. Di atas lipatan kardus,
Ada beberapa lembar uang 10 ribuan dan sebuah catatan yang ditulis dengan tulisan tangan gemetar di atas sobekan kertas. Mas, uang ini sisa dari penjualan barangmu. Cukup untuk makan beberapa hari. Aku tidak bisa lagi. Aku tidak akan membiarkan anakku tumbuh di jalanan, mendengar ayahnya sendiri menyangkalnya. Aku akan melakukan apapun demi Reno, bahkan jika itu berarti aku harus kembali merendahkan diri. Jangan cari kami. Ini sudah berakhir. Anggap saja kita tidak pernah bertemu. Riana. Baskara meremas kertas itu di tangannya. Ia sendirian. Benar-benar sendirian. Ditinggalkan oleh istri pertama yang ia hianati, dan kini ditinggalkan oleh istri kedua yang ia seret ke dalam kehancuran. Ia tidak punya siapa-siapa. Tidak punya apa-apa. Hanya pakaian yang melekat di badan dan beberapa lembar uang lecek. Ia tertawa. Tawa yang kering, serak, dan penuh kegilaan. Ia tertawa pada kebodohannya, pada nasibnya, pada langit Jakarta yang kelabu. Tawa itu perlahan berubah menjadi isak tangis yang pilu, tangisan seorang pria yang pernah memiliki dunia di telapak tangannya, dan kini bahkan tidak memiliki sepotong kardus untuk disebut rumah. Sementara itu, di sebuah terminal bus yang ramai, Riana menggendong Reno yang tertidur. Dengan sisa uang yang ia miliki, ia membeli tiket bus termurah. Tujuannya hanya satu, kembali ke kota kecil tempat orang tuanya tinggal. Ia tidak tahu apakah mereka akan menerimanya. Ia mungkin akan dicaci maki, dihina. Tapi di sana, setidaknya ada harapan akan sebuah atap di atas kepala dan semangkuk nasi hangat untuk putranya. 3 tahun kemudian. Waktu telah menjadi hakim yang adil, mengukir takdir yang setimpal bagi setiap pemain dalam drama pengkhianatan itu. Bagi Arini, waktu telah menyembuhkan dan membangun kembali. Berdiri di balkon penthouse-nya yang menghadap gemerlap Jakarta, ia kini memimpin sebuah korporasi properti yang merajai Asia Tenggara. Namun, kesuksesan terbesarnya bukanlah gedung-gedung pencakar langit yang ia bangun, melainkan tawar yang dafa yang kini tumbuh menjadi anak laki-laki yang cerdas dan penuh percaya diri. Arini telah menemukan kedamaian yang tak ternilai, sebuah kebahagiaan utuh yang ia bangun di atas puing-puing masa lalunya. Ia tidak lagi menoleh ke belakang, dunianya kini adalah masa depan cerah putranya. Di sebuah kota kecil yang jauh dari hingar-bingar, Riana menemukan penebusannya dalam aroma bumbu dan kerja keras. Setelah kembali ke rumah orang tuanya dengan kepala tertunduk, ia membangun kembali hidupnya dari nol. Usaha catering kecil-kecilan yang ia rintis kini menjadi penopang hidupnya dan Reno. Ia kehilangan semua kemewahan palsu, namun menemukan kembali harga dirinya. Ia membesarkan Reno dalam kesederhanaan, mengajarkan nilai kejujuran yang pernah ia abaikan. Anaknya mungkin tidak lagi dimanjakan dengan hadiah mahal, tapi ia mendapatkan sesuatu yang lebih berharga, kasih sayang tulus seorang ibu yang telah belajar dari kesalahannya. Nasib paling kelam dituliskan untuk Baskara. Suatu sore, saat sedan mewah Arini terjebak macet, matanya tanpa sengaja menangkap sesosok bayangan di trotoar. Seorang pria gelandangan dengan pakaian compang-camping dan rambut gimbal yang kotor, duduk di antara debu knalpot, berbicara sendiri dengan tatapan kosong. Awalnya Arini tidak peduli, hingga pria itu menoleh. Sebuah bekas luka kecil di atas alisnya, sisa kenangan lama, terlihat jelas. Itu Baskara. Pria yang pernah menjadi suaminya, kini hanyalah puing manusia yang telah kehilangan segalanya, termasuk kewarasannya. Tidak ada rasa kaget, benci, ataupun kasihan di hati Arini. Yang ada hanyalah kehampaan, seolah melihat orang asing yang tak pernah ia kenal. Ia dengan tenang menekan tombol intercom. "Pak, kunci saja pintunya," ujarnya pada sopir. Perintah itu adalah titik terakhir. Sebuah penegasan bahwa pintu menuju masa lalunya telah tertutup dan terkunci rapat selamanya. Mobil itu perlahan bergerak maju, meninggalkan Baskara di belakang, menjadi bayangan yang ditelan oleh kejamnya kota. Takdir telah selesai berbicara. Anak yang pernah dinomorduakan kini hidup bagai pangeran di istana yang sesungguhnya. Anak yang dulu diagungkan sebagai putra mahkota kini belajar arti hidup dari perjuangan ibunya. Dan sang pengkhianat, yang pernah merasa menjadi raja, kini berakhir tanpa kerajaan, tanpa keluarga, hanya menjadi gema menyedihkan di ujung jalan.